Pertandingan semifinal Piala Asia semalam berakhir dengan tumbangnya timnas atas Uzbekistan. Walaupun sempat mencetak gol, Indonesia dibuat kecewa karena wasit menganulir kesempatan emas tersebut. Namun begitu, timnas tetap telah melakukan pertahanan terbaik dengan sisa 10 pemainnya di menit ke-84. Editorial review hari ini akan membahas evaluasi pertandingan Garuda Muda semalam dan bagaimana peluang Indonesia untuk tetap membawa pulang tiket ke Olimpiade. Saksikan hanya di Detik Sore. Beralih ke Detik Jatim, Detik Sore akan mengulas soal peristiwa kecelakaan yang menewaskan seorang dokter dan istrinya. Apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan tersebut? Bagaimana update terbarunya? Saksikan dalam Indonesia Detik ini. Sore ini, bersama redaktur Detik Health, Sunset Talk akan berdiskusi tentang seperti apa pentingnya vaksin untuk mencegah kanker serviks, bagaimana gejala, serta siapa saja yang beresiko mengidap penyakit ini. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detikcom lainnya hanya di Detik Sore. Jangan ketinggalan, ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 30 April 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Hello. Gak enak banget sih ini openingnya. Ulangin. Gak mau. Oke. Halo Detikers, selamat sore. Halo Detikers. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Nah, ini dia. Lagi hula-hula berada di dalam bikini bottom ya. Suasananya. Aku pikir lagi di Hawaii kamu itu. Iya, Hawaii, reggae, pokoknya chill lah. Chill. Iya, chill. Chill nggak ngelihat timnas kalah semalam? Masih chill nggak? Langsung berubah ekspresinya. Sebenarnya, jadi gue punya ada 2 rumus. Oke, apa itu? Yang selalu mematahkan hati atau ekspektasi secara konsisten. Yang pertama apa? Adalah Juventus gagal di Liga Champions. Oke. Yang kedua adalah Inter Milan. Timnas Indonesia. Timnas Indonesia kerap mengecewakan kita. Walaupun kita juga terlepas dari kekalahan kemarin, kita sebenarnya bangga banget sama timnas yang sudah berhasil melaju sampai ke babak semifinal Piala Asia Under-23. Tapi ya melihat kemarin timnas kayaknya agak grogi ya mainnya ya. Pertama grogi, kemudian yang kedua juga timnas kita jadi kelihatan lambat karena pemain-pemain Uzbekistan ini emang super fast dan mereka kayak tiba-tiba ada di mana, tiba-tiba ada di depan gawang, tiba-tiba syuting, tiba-tiba apa gitu. Ya meskipun beberapa kali kena tiang gawang di awal-awal ya. Tapi ya kalau mereka nggak kena tiang gawang, kita udah kebobolan berapa itu? Baru awal laga loh. Ya kan? Terbukti ya bahwa mereka tuh bisa menang terus sepanjang Piala Asia ini bergulir dan tanpa kebobolan tuh. Betul. Terbukti banget ketika lawan Indonesia tuh kayak oh iya sih beneran ini menjaga clean sheet ya kita untuk ngelawan mereka. Tapi terlepas dari hebatnya mereka, memang Indonesia cukup grogi kemarin mainnya gue lihat dan itu diakui sama Coach STY juga kan. Bener, kelihatannya Hernando Ari juga aduh gimana ya itu kita mau kasih komentar juga kita nggak tahu ada di posisi mereka kayak gimana, mereka yang di lapangan aja grogi kayak gitu, gimana kita yang nonton gitu loh. Betul. Karena ekspektasi masyarakat itu ada di pundak mereka semua gitu kayaknya. Itu satu, tapi gue mau berpikir dari sudut pandang kitanya aja nih yang nggak main dan berjuang mati-matian di sana sesedih ini, apalagi mereka yang di sana berjuang mati-matian di atas lapangan gitu. Jadi ya respect aja buat seluruh pemain timnas Under-23. Bangga banget. Kita tetap bangga sama kalian semua. Yang pasti kita nantikan langkah kita belum berakhir. Betul. Kita masih punya asa untuk bisa menjaga tiket ke Olimpiade. Iya, kita akan melawan Irak nanti ya di hari Kamis untuk memperebutkan posisi ketiga. Karena kalau udah posisi ketiga itu artinya kita bisa dapat tiket lolos Olimpiade 2024 Paris. Masih. Apanya? Amin paling serius. Ada amin saudara-saudara. Amin. Okay. Bukan kampanye lagi ya ini ya. Bukan dong. Bukan, berbeda ini. Bukan udah selesai kalau amin yang itu ya. Iya. Tapi kalaupun kalah juga nanti di di perebutan peringkat ketiga, kita masih tetap ada satu chance lagi kok untuk bisa lolos ke Paris nanti lewat playoff sama Guinea. Selengkapnya nanti akan kita bahas tuntas mulai dari segi taktik, peluang kita untuk bisa menghadapi Irak. Nanti akan ada segmen khusus di editorial
review ya. Betul, bersama Detik Sport nanti kita akan ngobrolin tuntas gimana kans Indonesia juga ketika bertemu sama Irak dan bisa lolos ke Olimpiade 2024. Benar. Tapi tadi kita juga sudah menyaksikan beberapa highlight yang sudah ditampilkan gitu kan ya. Pastinya kalau di segmen pertama yang paling dinanti-nantikan oleh Detikers adalah bagaimana pergerakan saham di hari ini. Karena besok itu kan kita libur ya, tanggal merah. Apakah kita bisa memetik keuntungan-keuntungan nih jelang-jelang libur ini gitu kan? Nah, tadinya juga gue berpikir akan seperti ISG hari ini akan koreksi gitu. Tapi ternyata setelah diintip sedikit tadi, wow, penguatannya sama kayak kemarin, cukup kencang. Cukup kencang. Berarti apa yang Edo lakukan ketika itu terjadi? Coba kasih tahu strateginya kepada Saya Detikers. ngapain sih, saya di Goa aja dari kemarin sampai sekarang tuh di Goa. Kayak fans klub sebelah. Oh iya. Sering di Goa kan. Siapa sebelah? Bukan saya ya. Sebelah redaksi. Oh iya, kalau itu iya. Saya sedih juga sih sebenarnya saya juga. Oke. Ada beberapa berita tentang ekonomi. Ya. Dan dunia ekonomi juga akan kita bahas dulu sebelum nanti akan bertemu dengan kuncennya ekonomi juga di sini bareng sama kita. Salah satunya saat ini yang kita soroti adalah tentang peluang kerjasama Indonesia dengan Ukraina di bidang pertanian. Padahal nih Ukraina lagi dibombardir sama Rusia. Itu kondisi perangnya gimana sih, mereka kok masih bisa ini ya membuat ini rencana-rencana kerjasama gitu. Betul. Ya kan sebagian wilayah ya dari Ukraina ini yang sedang berperang gitu menghadapi Rusia, tapi mestinya segala macam bentuk kerjasama yang mereka harus lakukan masih bisa tetap terlaksana. Dan kali ini juga mungkin diintip juga peluangnya dari Indonesia sendiri bahwa ada kerjasama yang saling menguntungkan bisa dilakukan antara kedua negara ini. Ya. Ini disampaikan oleh Menteri Pertanian Indonesia Andi Amran Sulaiman yang bertemu dengan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasil Hamianin di kantor pusat Kementan. Dan dalam pertemuan ini Vasil menilai Indonesia dan Ukraina bisa bekerja sama untuk mendorong sektor pertanian antara dua negara ini. Jadi ini mungkin bisa antara sesama negara agraris nih yang sangat besar dan juga merupakan negara eksportir pertanian terdepan di dunia. Makanya alih-alih berkompetisi antara kedua negara ini lebih baik misalnya kita bisa saling melengkapin satu sama lain. Indonesia punya apa, Ukraina punya apa, jadi saling ekspor impor satu sama lain, meningkatkan hubungan kerjasama dagang. Betul, tapi nggak cuma Ukraina aja, tapi RI atau Indonesia juga mau genjot kerjasama pertanian dengan Yordania nih katanya. Jadi nggak mempengaruhi ya hasil 4-1 kemarin ya, tetap kerjasama di bidang lainnya. Ya kan presiden terpilih kita kan juga sahabat kan. Betul. Gitu. Siapa tahu gitu pastinya bisa memberikan simbiosis mutualisme begitu ya antara kedua negara. Jadi pemerintah Indonesia itu memang ingin memperkuat kerjasama pertanian dengan Yordania. Nah, oleh karena itu sejumlah langkah ditempuh Kementerian Pertanian untuk merealisasikan hal tersebut. Jadi Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ini awalnya menjelaskan kalau total nilai perdagangan komoditas pertanian antara Indonesia dan Yordania itu masih kecil nih hitungannya. Dan beliau juga menjelaskan bahwa pihaknya ingin mendorong penguatan kerjasama investasi pertanian berkaitan dengan akses pasar ekspor maupun pengembangan sumber daya manusia pertanian. Masih menurut beliau juga kerjasama kedua negara ini akan mencakup sejumlah bidang prioritas nih, seperti program pelatihan, program magang, promosi perdagangan, akses pasar dan juga peningkatan kapasitas SDM pertanian. Begitu. Alright, masih di bidang pertanian ya. Yep. Investasi kali ini di bidang lainnya Detikers dari raksasa teknik asal Amerika Serikat yaitu Microsoft atau Microsoft bahasa Inggrisnya menggelontorkan investasi jumbo angka yang cukup besar. Ya harapannya sih lebih besar dari ini karena ini investasinya untuk 4 tahun ke depan senilai 1,7 miliar US dollar atau sekitar 27,2 triliun rupiah ya kalau kursnya 16.200. Ya. Ini disampaikan oleh CEO Microsoft atau Microsoft Satya Nadella yang mengumumkan secara langsung investasi yang akan
disasar pada sektor infrastruktur penyimpanan awan atau cloud dan pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence ya. AI. Dinilai investasi yang dilakukan perusahaannya kali ini merupakan yang terbesar dalam 29 tahun sejarah Microsoft berbisnis di Indonesia. Jadi berbisnis tuh. Berbisnis. Karena berbahasa Inggris jadi kita berbisnis gitu. Exactly. Apakah investasi ini karena Indonesia sudah dilihat sebagai negara berkembang yang akan menjadi negara maju. Negara maju gitu. ya. Kok jadi kayak orang Malaysia ya, bukan kayak orang Inggris yang ngomong. Melayu ya jadinya ya, R-nya jadi Melayu jadinya ini ya. Dinilai oleh Satya Nadella, inisiatif ini akan membantu mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang dicanangkan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengubah negara ini menjadi kekuatan ekonomi global. Nanti aku mau nanya sama Mbak Sheryl. Kenapa? Apakah rencana investasi ini sudah ada pengaruhnya gitu? Apakah saham-saham tertentu yang ada hubungannya dengan Microsoft, teknologi mungkin dan lain sebagainya? Mumpung Mbak Sheryl dengar mungkin udah bisa siapin jawaban kali ya? Betul, nyontek duluan pertanyaannya dari kita di sini ya. Kali ini kita juga akan nanya-nanya sama yang satu ini tentang kondisi jalanan di Jakarta tapi. Udah lama nih, 1 hari kita nggak bertemu sama MC ya. Oh iya kemarin kita nggak ketemu sama sekali ya. Benar, tapi kalau sama ini agak lama sih. Brigadir Ade sudah berada di ujung lain Zoom kita. Selamat sore. Selamat sore Brigadir Ade. We can hear you. Suaranya belum terdengar Brigadir Ade. We can't hear you. Oke guys. Oke, kita akan masih menunggu Brigadir Ade memberikan suara terbaik dan terindahnya. Oke. Kita sambil menunggu Brigadir Ade membuka suaranya yang sangat berharga itu ya, untuk bisa disampaikan ke Detiker semua. Kita coba sapa kembali. Selamat sore Brigadir Ade. Selamat sore semua. Aduh, begitu akhirnya. Oke, Brigadir Ade apa kabarnya nih? Sudah lama tak bersua secara online. Alhamdulillah. Baik ya. Kemarin nobar di mana Brigadir Ade? Di kamar aja. Oh, di kamar ya. Sendirian aja. Tapi di kantor kemarin ada nobar nggak? Ada. Ada ya. Kayaknya emang seluruh kantor saya ikutan. Pada nobar juga ya. Gila banyak banget sih yang ikutan nobar. Brigadir Ade nangis gak kemarin Indonesia kalah? Nangis sih enggak. Tapi sedih ya, kita kecewa akhirnya terhenti ya langkahnya ya. Kecewa langkahnya terhenti. Tapi ini gak boleh kecewa dong. Apanya? Gak boleh mengecewakan laporannya. Karena sudah ditunggu-tunggu sama Detiker semua. Oh iya, kemarin kan gak ada nih laporan lalu lintas. Hari ini Brigadir Ade akan memberikan laporan lalu lintas langsung dari TKP, dari lokasinya berada sekarang. Silakan Brigadir Ade. Baik, terima kasih Edo dan juga Mai. Selamat sore Detikers. Saat ini saya berada di kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan, di mana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini dapat kita lihat bersama, terutama dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang. Arus lalu lintasnya sudah mulai terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini yang mengingat bertepatan dengan jam pulang perkantoran. Dan terlihat di kawasan ini pun petugas kami sudah bersiaga untuk memperlancar arus lalu lintasnya. Kemudian dari arah sebaliknya juga terpantau sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan peningkatan volume kendaraan yang paling signifikan pada sore hari ini yakni kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Cawang ataupun menuju ke arah Warung Buncit. Dan kami pun menghimbau bagi pengendara untuk mematuhi aturan yang berlaku serta arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan kemudian bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini, kami ingatkan bahwa bagi kendaraan roda 4, cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap, mengingat adanya kamera etle yang akan mengcapture segala aktivitas pengendara. Dan kemudian juga harap perhatikan kembali atribut berkendara Anda bagi kendaraan roda 2 seperti helm, dan juga bagi kendaraan roda 4 menggunakan sabuk pengaman, dan juga tentunya bagi seluruh pengendara tidak dibenarkan saat berkendara untuk menggunakan handphone. Dan juga kami menghimbau bagi kendaraan roda 4 untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh,
tidak melawan arus, dan tidak menggunakan trotoar jalan sebagai lajur kendaraan Anda. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia Tertib, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan, selanjutnya kembali kepada rekan di studio. Terima kasih Brigadir Ade. Thank you Brigadir Ade. Laporan lagi nggak nanti segmen kedua? Izin ya, ada perlu sedikit. Ya nggak apa-apa. Yang penting tetap ada laporannya ya. Kemarin kita soalnya menantikan ternyata lagi absen dulu. Bener. Karena kan ini sekarang jalanan kalau kita lihat udah mulai normal kembali. Exactly. Jakarta is back. Pokoknya ini orang-orangnya udah pada dari mudik udah balik semuanya ya Do ya. Betul. Jadi jalanan juga udah mulai padat lagi. Semoga dengan adanya Laporan Brigadir dari Ade dan DMC. juga laporan dari teman-teman di sana bisa memperlancar lah perjalanan para datikers yang mau ke kantor ataupun yang pulang kantor nanti. Alright, terima kasih sekali lagi Brigadir Ade. Selamat bertugas kembali. Bye. Terima kasih semua, selamat bertugas. Gemes banget dadanya gini-gini. Kayak ibu pejabat. Enggak dong Ibu Bio gini. Oh. Soalnya kalau yang gini-gini Miss Indonesia, Betul. Putri Iya, Indonesia. Dikasih dulu ibu pejabat mana yang centil Gini. banget. Soalnya di sini ada tas branded biasanya. Oh, wow, boleh dikulik tuh ya nanti ya. Kita validasi omongannya. Oh Abnon. Mae. Oh, kalau Abnon gimana gini? Oh gini kalau Abnon. Assalamualaikum gitu. Itu kalau biasanya. cowok. Oh, Saya iya, cewek cowok. juga. Memang takut. Takut ya. Takut ya. Kalau sama ini nggak takut dong. Kalau sama ini tentunya justru dinanti-nanti. Karena beliau akan mengejawantahkan apa saja yang terjadi pergerakan di pasar hari ini. Ya. Tapi sebelum beliau hadir di sebelah kita, nantikan dulu. Saksikan dulu sentimen pasar yang mempengaruhi perdagangan hari ini. Ini dia. Blub, 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 blub. Patrick, apakah kamu sudah makan? Kok jadi kayak gitu? Sudah makan kalau itu SpongeBob. Tapi aku lapar akan ilmu-ilmu investasi. Oh, kalau begitu kita ketemu aja langsung sama Mbak Sheryl. Sorry ya, nggak mirip banget sama SpongeBob. Mohon maaf. Iya kalau mirip sih kita bakal nggak di sini ya, kita dubbing ya isi kerjaannya jadinya. Itu bisa jadi side job tahu. Bisa. Bisa. Nggak bisa di sini ya. Kasihan. Nggak boleh dua kaki cie. Kasihan sih. Mbak Sheryl boleh dua kaki nggak di investasiku? Nggak boleh dong. Harus fokus ya. Nanti salah ngasih rekomendasi gimana? Soalnya yang dipikirin banyak banget juga. Kemarin kita udah bilang pusing ya mikirin semua hal tentang ekonomi di dunia ini, mulai dari komentar doang dipikirin gitu. Ya kata Mbak Sheryl kan. Apalagi kalau Mbak Sheryl Libra. Wah, overthinking Mbak Sheryl. Mbak Sheryl apa? Aku Sagittarius. Oh enggak. Coba dianalisis sekitar. Enggak tahu kalau Sagittarius. Enggak tahu ya. Free spirit biasanya kalau Sagittarius itu. Iya nggak? Kelihatan Suka- sih. Suka Sangat adventure gitu. I'm free. Gimana lagi? I'm free gitulah pokoknya. Ya, oke nggak tahu lagi.
Mbak Sheryl, tadi kita udah singgung sedikit. Hari ini IHSG ternyata cukup kenceng pergerakannya ke atas. Betul. Menguat dari pembukaan perdagangan sampai hari ini menjelang ditutup itu sudah di level 7257 atau menguat 1,4%. Padahal Timnas kalah. Apakah ini pengaruh Gimana, besok Mbak? akan libur? Oke, jadi pengaruhnya hari ini banyak ya. Banyak sentimen positif dari global, dari domestik seperti yang tadi Mbak bacakan sebelumnya di kilasan update market ya, di update berita. Jadi kalau dari global di kemarin malam bursa Amerika dan Eropa masih euforia lagi, masih lanjut nih menguat meskipun penguatannya udah mulai terbatas gitu. Tapi kalau dari China hari ini juga masih lanjut menguat meskipun rilis data PMI manufakturnya menguat sih, bagus, tapi data proyeksi atau indikasi data manufaktur periode berikutnya, bulan berikutnya itu ada tanda-tanda pelemahan gitu. Nah, jadi sebenarnya data ekonomi dari China ini mix sih gitu. Tetapi yang ngedrive market kita hari ini lebih ke sentimen domestik. Apa itu sentimen domestiknya? Yang pertama karena masih musim rilis kinerja emiten kuartal 1 2024 di mana 4 big banks ini sudah rilis semua dan semuanya hasilnya Positif masih semua secara pertumbuhannya. overall positif, masih bertumbuh ya, masih oke lah. Kita lihat sektor keuangan hari ini juga salah satu sektor yang menguat paling signifikan ketiga nih setelah transportasi dan energi. Jadi saham energi hari ini lanjut menguat seiring penguatannya saham-saham batubara dan minyak. Lalu ada teknologi. Teknologi juga hari ini dan kemarin ada rilis dari duo teknologi kita yaitu ada Goto dan Bukalapak. Meskipun hasilnya ya mix juga sih. Kalau untuk Bukalapak hasilnya oke. Makanya hari ini juga menguat lumayan signifikan sampai 7%. Yes. Tadi kalau aku lihat Goto masih- 1,7 hari ini. kalau Gotonya hasilnya kurang nggak baik-baik banget sih. Tapi ya ada pemulihan kinerja meskipun masih rugi besar ya. Bukannya karena kemarin itu ya ada perubahan kerjasama dengan TikTok ya kalau nggak salah ya, masalah pengiriman, shipping, pengiriman. Oh itu mau ada rencana mau dijual unit bisnisnya itu. Itu mempengaruhi juga Mbak Sheryl? Itu masih rencana sih. Kemarin conference dari emitennya belum dibahas lebih lanjut soal rencana itu. Tapi kemarin lebih ngebahas kinerja kuartal satunya. Seperti itu. Berarti kalau masih rencana ini belum ada Betul. pengaruhnya apa-apa gitu ya? Karena rencana kan masih awal, masih banyak tahap yang bisa dilakukan. Bisa jadi, bisa juga enggak gitu. Tapi sektor-sektor komoditas ini masih oke ya Mbak untuk bisa di skop gitu emiten-emiten Betul. yang melihat harga saat ini. Betul. Memang kalau untuk semester 1 ini salah dua yang kita unggulkan dari sektor energi sama bahan baku ya. Karena ya konflik geopolitik itu masih menjadi isu yang utama meskipun agak mereda tapi kan belum damai juga. Bahkan Iya. makin melebar. Yang tadinya Rusia Ukraina sekarang sampai ke Timur Tengah kembali mencuat lagi kayak gitu. Lalu di luar itu juga soal global warming ya. Kayak kita juga baca kayak di India itu masih terjadi gelombang panas sampai bulan Juni. Jadi negara-negara di Asia kalau saya baca dari Bloomberg itu yang paling terdampak nih dari pemanasan global. Suhunya bahkan sampai mendekati 50 derajat Celcius. Oh termasuk Vietnam juga ya Mbak ya. Ini pengaruh pada harga kopi jadinya ya. Karena Vietnam tuh salah satu sumber kopi dunia juga. Produsen gitu kopi ya. dunia. Produsen kopi dunia juga gitu ya. Betul. Jadi dengan kenaikan suhu itu ya dengan kondisi ekonomi yang terbatas, kondisinya mengharuskan negara-negara menggunakan energi murah, mau nggak mau batu bara. Meskipun juga
ya menimbulkan efek karbon lagi, membuat semakin panas lagi. Tapi ya setidaknya ini jangka dunia pendek butuh berputar ya. betul, sehingganya jangka pendek yang bisa dilakukan di tengah perlambatan ekonomi gitu. Makanya kita masih bullish untuk sektor-sektor energi dan bahan baku gitu. Kalau rupiah gimana Mbak? Ini hari ini kalau kita lihat pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap rupiah cukup stagnan sih pergerakannya sebenarnya masih tapi di level tinggi 16.240. Akankah kita bisa melihat rupiah kembali ke bawah 16.200 setelah pengumuman BI rate yang kemarin BI 7 days repo rate yang naik 25 basis point? Oke. Kalau rupiah memang di siang hari ini masih running sih. Di XY itu indeks dolar justru masih lanjut menguat nih 0,22% ya. Seiring semakin dekat sama meeting the Fed FOMC, justru di XY-nya tuh indeks dolar tuh makin kuat. Karena asumsi pasar the Fed kali ini akan berkomentar hawkish atau berkomentar yang tidak pro market kayak gitu. Menukik ya. Betul, jadinya indeks dolar tuh semakin menguat lagi gitu. Tapi sebenarnya Indonesia lagi-lagi nggak sendirian gitu ya. Cari temen mulu nih Indonesia, lihat-lihat. Iya, kayak indeks China terhadap US dollar ini juga melemah di siang hari ini 0,16%. Kalau rupiah kan 0,18% ya. Lalu sama negara-negara tetangga kayak Malaysia, Singapura itu juga melemah semua terhadap US dollar. Karena memang indeks dolarnya yang menguat. Tapi gitu. emang cukup sulit melawan keperkasaan dolar Amerika Serikat di tengah kondisi global yang sedang carut-marut seperti ini. Karena memang biasanya ketika kondisi global carut-marut ya itu adalah waktunya dolar Amerika Serikat show off ya Mbak ya. Jadi semua di saat itu di saat yang sama juga si The Fed-nya sedang dalam tren penguatan kenaikan suku bunga, ya mau nggak mau dolar akan semua mata uang akan cenderung melemah terhadap indeks dolar. Amerika. Tapi kalau kami melihat di kuartal ketiga ini ya sebagai efek dari kenaikan suku bunga BI kemarin, harusnya sih di kuartal 2 atau kuartal 3 Indonesia harusnya rupiahnya bisa kembali di bawah 16.000 lagi gitu. Di bawah 16.000? Betul. Terus sebelumnya kita di bawah 16.000 ya? Iya. Sebelum ini kan. Tapi melihat dia saat ini trennya tetap tinggi cukup lama 16.200 ya. Di kuartal 3 tadi Mbak ya. Betul. Kuartal 3 kemungkinan kembali turun ke bawah 16.000. That's quite impressive. Karena kita andalannya di komoditas soalnya gitu. Juga kita kan banyak nih komoditas andalan dari batu bara, dari timah, emas, ya, dan logam-logam lainnya nikel. Itu yang bisa menjadi banyak penyelamatnya untuk rupiah sih, kita harapkan seperti itu ya. Dan juga dukungan dari Bank Indonesia juga gitu pastinya, sama insentif fiskal yang masih kita nanti gitu. Wih, enak nih kalau dapat insentif dari Bu Sri Mulyani. Betul. Tapi ngomong-ngomong investasi dari luar itu juga berpengaruh kan untuk yang tadi Mbak Sheryl sampaikan, penguatan rupiah. Nah, kalau berbicara mengenai investasi asing nih dari luar nih, tadi saya di awal udah bilang kan ya, Mbak Sheryl pasti udah dengar dong. Betul. Karena Mbak Sheryl tadi di depan saya. Sudah kali tanya. Jadi saya mau menanyakan, apakah jawabannya? Microsoft ya? Iya, apakah dengan adanya ini kan memang masih rencana juga kan, baru disampaikan juga kan, belum terrealisasi juga seperti yang Mbak Sheryl bilang. Kalau masih rencana itu orang-orang mungkin masih wait and see lah, nanti lihat kayak gimana perkembangannya. Tapi sejauh ini ada yang bisa persiapkan atau apa yang dari Mbak Sheryl lihat mungkin? Oke, nah kalau soal Microsoft kita jauh lebih optimis karena ini udah bukan rencana semata, tapi ini udah siap ya berinvestasi sekitar. Udah nyebut angka lagi ya? Iya, udah nyebut angka dan sudah siap juga mau dipakai untuk apa aja. Jadi kan udah buat bikin cloud sama AI ya. Betul ya. Nah ini cuman kan memang perlu waktu ya, perlu 4 tahun ya kurang lebih ya. Memang perlu waktu, nggak langsung dalam waktu singkat gitu. Tapi ini juga membuat kita semakin optimis ya untuk dalam jangka menengah panjang seperti itu. Buktinya perusahaan yang besar ya seperti Microsoft yang multinasional itu juga bisa menginvestasikan uang yang sangat besar itu gitu ya untuk di Indonesia.
Jadi kalau prospeknya nggak bagus di negara kita, pasti kan dia nggak investasi di kita, seperti itu. That's it. Itu kita tunda dulu obrolan lebih lanjut tentang Microsoft ini karena udah 6 menit selepas dari penutupan perdagangan hari ini. Hari ini Edo inget. Betul sekali. Biasanya saya ngingetin. Oke. Ditutup hari ini di level 7.234 atau naik 78 poin atau sekitar 1,1%. Angka yang Bagus cukup dong tinggi. ini. Angka cukup tinggi. Nanti saya lihat dulu porto saya gimana ya. Belum lihat nih saya. Pokoknya kalau ada pergerakan naik atau turun, yang gue penasaran adalah Edo ngapain hari ini nih? Apa yang akan dia lakukan? Mari Berapa kita contek untungnya dia. hari ini Berapa gitu ya. untungnya? Ruginya udah banyak Apa? tapi. Berapa kopi yang bisa dia traktir buat kita? Gitu. Kita tanya Mbak Sheryl dulu aja deh sebelum nanya ke saya. Mbak Sheryl ini penguatan cukup tinggi dan apa saja yang menjadi motor atau emiten sektor saham sektor apa yang menjadi motor penggerak IHSG hari ini, Mbak? Oke, jadi kalau kita lihat memang di menit-menit terakhir penutupan penguatan IHSG yang tadinya sempat sampai ke 7.266 turun, tersisa ya, penguatannya tersisa di level 7.234 ya. Oke, jadi kita lihat memang pelaku pasar di menit-menit akhir justru melakukan profit taking sebelum libur gitu ya, untuk antisipasi risiko dari komentar The Fed yang berpotensi hawkish untuk esok hari, kayak gitu sih. Oh, makanya ini agak landai di menit-menit akhir ya. Betul, gitu. Tapi tetap tinggi. Tetap tinggi. Ya masih tetap di atas 1% sih, gitu. Jadi relatif terbatas penguatan di hari ini. Ada sektor yang melemah hari ini Oke. di tengah penguatan ini? Secara sektor masih ada tersisa 2 sektor yang melemah tipis ya, tapi di bawah 0,2% pelemahannya, yaitu sektor infrastruktur dan sektor cyclical. Ini melemah 0,18 dan 0,11%. Jadi koreksi yang wajar lah. Ini fluktuasi yang normal yang terjadi kayak gitu. Nah, melihat IHSG yang di menjelang hari libur tengah pekan seperti ini, kira-kira nanti bergeraknya di menuju ke akhir pekan apakah sudah mulai landai, Mbak Sheryl? Artinya profit taking akan lebih gencar lagi dilakukan oleh para investor atau seperti apa kira-kira pergerakannya nanti di Kamis dan juga hari Jumat, Mbak Sheryl? Oke, jadi saat ini kan market berekspektasi komentarnya The Fed tuh tidak pro pasar ya. Tapi kalau seandainya komentarnya secara mengejutkan positif, bisa membangun kembali optimisme pasar, kita optimis juga IHSG-nya bisa lanjut lagi menguat bahkan ke 7.300 di pekan ini gitu. Tapi kalau ternyata benar komentarnya hawkish, tidak pro pasar, ya kita akan lihat IHSG akan melanjutkan tren koreksinya lagi, seperti itu. Tapi cenderung kemungkinan komentarnya akan lebih hawkish ya. Betul. Yang dinanti ini. Rapat FOMC kapan sih? Oh, 30 April ya? Besok hari dan ini sampai Kamis. 1 Mei ya? Besok kalau waktu Amerikanya Amerika, ya, besok iya. sampai hari Kamis. Mm-mm. Alright. Gitu. Untuk ini saham-saham yang mungkin bisa dikoleksi, kira-kira apa yang menarik untuk sampai akhir pekan? Oke, kalau kita lihat sih saham-saham bahan baku, saham-saham energi ini masih sangat menarik untuk dicermati ya, khususnya saham-saham emas yang biasanya sangat sensitif nih sama komentarnya Opa Jerome Powell gitu ya. Lalu juga saham-saham teknologi, seandainya kata komentarnya positif, bisa pro market, bisa lanjut menguat lagi saham-saham teknologi. Apalagi hasil rilis kinerjanya juga udah mulai muncul, udah mulai lebih ada gambaran progres sejauh mana di kuartal 1 ini, kayak gitu. Mbak, kalau saham teknologi itu apa aja sih? Nggak hafal aku. Goto. Oh, ada itu masuknya teknologi. Betul. Ada Bukalapak. Bukalapak. Gitu. Tapi belinya Bukalapak aja. Menarik ya. Kenapa? Bukalapak karena satu grup. Serius? Iya. Oh Tapi iya. memang oke, secara baik. kinerja Bukalapak lebih baik ya dibandingkan Goto karena ruginya jauh menyusut 90% lebih, menyusutnya sangat signifikan. Lalu dari sisi kas juga lebih kuat dibandingkan Goto. Gitu sih. Karena Oke, ditopang baik. oleh ekosistem yang sangat lengkap dengan Transmart, dengan Alobank. Wih, investasi. Senggol dong bos. Alright, terima kasih banyak Mbak Sheryl sudah hadir kembali ke Detik Sore. Iya, Kita libur dulu tapi makasih. besok ya. Iya, Sebagai buruh kita akan betul. memperingati Hari Buruh besok.
bersama-sama Mayday Mau demo ya? mau unjuk rasa di dalam kamar alias tidur. Enggak lah, kita kerja juga. Kita serius? ada piket kan juga Ih, redaksi. kasihan deh. deh. Yang lain pada liburan, Edo piket. Nggak apa-apa kan, semuanya. kita bisa kerja di mana aja, ya Oke. kan? Betul. Karena dia gajiannya berapa kali Mbak? 4 kali. 4 dah. kali 6 minimal. kali, Oh nggak iya, dikurang-kurangin. lupa. Nah, Lupa, kemarin 6 udah kali nambah. pamer. Bulan depan nanya lagi jadi 7 tuh kayaknya. Sebel. Kita ketemu lagi abis ini Detikers dengan Ya. topik yang tidak kalah menarik. Tentunya tadi kita udah singgung sedikit, kita akan ngobrol soal Irak versus Indonesia yang akan berlangsung pada hari Kamis ini. Jangan kemana-mana, tetap di Detik Sore. Gak cuma Hore. Yeay. Emosi. Halo, kembali lagi Detikers di Detik Sore. Gak cuma Ore. Hore, Indonesia memperebutkan posisi ketiga. Yeay, ganti POV lagi sekarang. Iya dong, karena Tadi kita kalau udah bersedih-sedih kan. nggak iya, boleh karena berlarut, kalau tapi kita nyebut kalah lagi tuh kayak mental kita kena gitu. yang ini tapi mentalnya masih kena kayaknya. Masih, dia masih Soalnya sedih masih sedih. banget. Bisa dilihat dari matanya yang masih sembab Kuyup. kan. Bisa coba disorot, di close up mata dilihat. narasumber kita. Wih. Ini bukan Bagus sembab nih sih. aktingnya nih. Actingnya Enggak, saya- bagus nih. Gajian cuma lewat makanya sesembab matanya nih. Iya. Lebih ke karena gajian. Gak usah di zoom Nggak lah. Di zoom ya. Ganti dong kameranya. Zoom in, zoom Jangan out. di zoom. Guys tuh. Zoom in. Nih perhatikan dengan jelas. Zoom out. Di situ ada raut kekecewaan terhadap wasit, terhadap Nathan, terhadap Arhan, Ini adalah suara hati seorang Lilipan. Abim. Jerome Pauline. Gak usah di zoom, Yan. Ah. Malu saya ini. Gak di make upin soalnya tadi. Biasanya di make up Biasanya di ya. make upin. Minimal nggak berminyak lah ya. Iya. Kadang-kadang kalau bukan di make upin sama mbaknya, saya yang make upin dia. Iya benar. Iya, Karena tapi Sembari. kalian berdua kan saling-saling mau make up kan. Iya. Di touch up ya bener. Dia jago loh make upnya. Gak usah buka dapur. Oh iya, oke. Gue mau buka warung aja nih, Iya, gak usah iya. buka Dapur timnas aja dibuka Nah, Pak iya. Afif. Ini Nah, itu. kenapa bisa? Bukan kenapa bisa. Ya apa yang paling disoroti sama Detik Sport terkait kekalahan kita kemarin tuh Oh. apa faktor utama kita bisa kalah sama Uzbek? Faktor utama yang bukan Farah. Ini masih zoom kameranya Pak. Mohon maaf. Pak Yan. Pak Yan masih zoom Enggak, kameranya. ini udah Oh, aman. enggak. Itu lihat tampilannya di situ tuh. Iya, iya. Nah. Jadi ya kalian ya yang pasti pertama Uzbek itu mainnya lebih kolektif ya. Mereka kayak kita sendiri mereka paling subur di Piala Asia U23 kali Iya. ini ya kan. Mereka udah 14 gol kalau nggak salah dan juga mereka begitu pressing mainnya ke Indonesia. Kita lihat kelihatan. Nathan Mas Nathan sama sekali nggak bisa gerak. Ivar Jenner juga sama sekali mati di lini tengah karena ketika mereka dapat bola itu 3 pemain Uzbekistan langsung depan gitu. Benar. Jadi memang pengaliran bola dari belakang ke depan tuh lebih sulit begitu. Apalagi Sananta yang tugasnya menggantikan Struijk. Memang Sananta bagus sebagai striker tapi dia merupakan striker murni gitu ya. Dia penyerang tengah nomor 9. Dia tidak sebagus keeping bolanya dari Struijk dan Struijk apa Struijk sih namanya? Struik, Pak. Iya, Struik. Mas Rafael. Mas Rafael ini juga Mas Rafael juga kita lihat Rafa juga dia bisa menjelajahi sudut lapangan ya gitu. Maksudnya Sananta memang tugasnya sebagai nomor 9 murni begitu. Tapi memang bukan salahnya Sananta juga ya. Memang ada duit 10.000 di situ jatuh. Dibalikin duit gue sama si Jai. Ih, ini buat beli es cekek nanti kalau nonton timnas hari Kamis Kamis. nih. Perebutan tempat ketiga. Oke. Lumayan. Nah itu jadinya ya kita kalah kolektif dan memang Uzbek begitu tangguh sih, masih sangat tangguh. Tapi bisa- Pas banget Bisa sih, mereka dibilang cepet gak sih banget. STY salah formasi kemarin tuh menghadapi Uzbek? Kalau salah formasi sih sebenarnya kalau dari redaksi kita sedikit menyoroti bahwa mungkin Sintayong bukan gak percaya ya, mungkin tidak puas dengan kedalaman squad yang ada gitu. Kalau kita lihat lawan Korsel aja, Sintayong tuh baru ganti pemain di menit-menit 80-an begitu. Iya.
kita pas lawan Korsel kita kan kebobolan karena 2 pemain Korsel itu baru masuk lapangan kan. Jadi mereka masih stamina masih kuat. Dan Uzbek juga dari babak kedua udah ganti pemain gitu. Artinya dan Sinteyong sama sekali belum ganti pemain, baru ganti sejak Rizky Ridho di kartu merah gitu kan. Ya mungkin pemain sangat kelelahan gitu setelah lawan Korsel main 2 jam lebih begitu kan, dan sekarang semalam lawan Uzbek yang pressingnya sangat-sangat tinggi. Jadi ya mungkin itulah salah satu pertanyaan juga begitu. Tapi Uzbekistan juga strategi permainannya, formasinya juga beda kan, nggak dari biasa mereka kan? Mereka beneran, mereka tahu betul kekuatan timnas kita tuh ada di lini tengah gitu, di Nathan dan juga Ivar Jenner, sehingga ketika aliran bolanya mampet ya udah susah jadinya. Itu berarti mereka dari awal tuh emang sudah pasang strategi karena tahu kelemahan kita. Dan pelatih Uzbekistan Timur Kapadev namanya kalau nggak salah. Dia juga dari awal udah wanti-wanti kalau Indonesia nih mainnya bagus gitu. Maksudnya mereka Uzbek tuh tidak ada sedikit sekali meremehkan Indonesia gitu. Iya. Kita lihat dulu kata netizen yang akan kita lihat dari komentar laga kemarin malam. Netizen Uzbekistan ya? Netizen Uzbekistan ada, netizen Indonesia, Malaysia juga ada. Apa aja kata netizen? Kita nggak bisa kebaca lagi guys. Mohon maaf kalau di sana kita harus maju nih. Coba guys, kita buka secara besar sih? di ini ya, di website ya. Mudah-mudahan sih tidak. Ini sebenarnya video lucu reaction nonton bola gitu, terutama ke wasitnya. Iya kan, ada nggak ngelihat video-video reaction orang Indonesia yang nonton ketika wasitnya? Video reactionnya ya? Oh iya, udah kita lihat dulu. Boleh. Belum. Suka lucu deh Apip. Mana nih? Ini luapan kekecewaannya nih nggak cuma yang kayak gitu aja di sosmed, di Instagram juga, meskipun bukan akun asli ya, tapi tetap diserang sama netizen Indonesia. Jadi emang wasit Sen Yin Hao yang dari Thailand ini ya sebenarnya kalau kita lihat, kita cermati memang dinilai kontroversial, tapi kalau kita telah lagi kayak golnya Ferrari kan, ya memang Sananta kakinya sedikit lebih maju gitu, walaupun tapi itu katanya beda POV. Nah itu beda angle gitu kan. Karena dilihat dari VAR. Tapi memang ketika wasit sudah, VAR itu juga punya peraturan sendiri ya. Ya salah satunya ketika wasit sudah yakin, ya udah cukup yakin dengan satu angle ya udah gitu. Bahkan ya ketika jadi kalau kayak gitu nggak perlu lihat VAR. Perlu lihat VAR, tapi ketika dia satu angle udah cukup, ini udah putusan bisa gua ambil, ya udah gua ambil gitu. Harus pakai angle lain lagi gitu. Ya bahkan ya kayak mungkin sebelumnya di menit ke-26 tuh ketika Witan dijatuhkan juga kan jadinya drop ball kan, yang kita free kick terus wah nih penalti tau-taunya nggak jadi, jadinya drop ball, jadi clear karena memang ketika ditayangan ulang ya memang ada kontak, tetapi kakinya si pemain Uzbek nomor 4 ini masih kena bola, dikit kena bola. Jadi akhirnya drop ball gitu, bola untuk Uzbek. Dan ya kartu merah Rizky Ridho juga itu ya sama Jalaludinov apa namanya kalau nomor 10 itu. Memang ini kecerdikan pemain Uzbekistan nih. Kalau kita lihat dari fase grup, Uzbek nih kalau misalnya kena senggol dikit pasti jatuh gitu. Playing victim. Iya, playing victim lah gitu. Emang. Salah satu yang gue lihat kematangan dari tim Uzbekistan adalah mereka bisa pakai drama gitu dalam memenangkan pertandingan. Sementara kita tuh terlalu disiplin. Iya, terlalu baik. Terlalu baik, budaya betul. timur memang sopan santun gitu ya kan. Sedangkan Uzbek bisa main drama ya. Itu pun yang pelanggaran Rizky Ridho kartu merah juga. Rizky Ridho tuh dalam posisi natural kakinya nggak bakal bisa balik gitu. Ini cuplikan bukan. Jadi ketika kaki Rizky Ridho melakukan clearance gitu sapuan, terus pemain Uzbek yang nomor 10 kan maju banget nih. Ya kakinya Rizky Ridho gak mungkin tiba-tiba balik dong. Ya akhirnya dia kena ke bagian groinnya gitu. Iya, jadi itu harusnya tapi gak sampai kartu merah masalah. Tapi iya sih, balik lagi soal VAR ya. VAR memang membuat
tayangan ulang lebih dramatis begitu kan. Bahkan ya sebenarnya pemain nomor 10 ini juga bisa main-main aja setelah itu gitu, nggak harus ke Haji Naim, nggak harus ngurut. Tapi ya memang ya sudah terjadilah gitu loh. Kita harus berlapang dada dan kita masih punya kesempatan untuk Olimpiade. Masih tetap ada harapan. Kita kan sebenarnya ya walaupun ekspektasi kita setelah masuk ke semifinal mengalahkan Korsel tuh juara sebenarnya ya. Karena tapi ya Korsel gitu kayaknya betul. powerful banget gitu kan. Tapi ya udahlah, tetap Olimpiade jadi yang paling realistis buat kita saat ini, harus ngalahin Untuk Irak posisi nanti. ketiga. Betul, posisi ketiga. Ya. Dan posisi keempat pun masih ada lawan Masih lagi ada kan. lagi Iya, nanti. jadi Masih ada 2 kesempatan kita nanti lagi Kamis kan sebenarnya. lawan Irak nih. Iya. Kalau misalnya kita menang, kita sebagai peringkat ketiga terbaik dan otomatis lolos ke Olimpiade. Iya. Kalau kalah kita lawan Guinea nanti langsung di Paris kalau nggak salah. Jadi Guinea Kapan lawan Guinea kalau misalnya belum kita tahu, ntar saya keempat? telepon FIFA dulu ya. Oh, aduh. Adriano Galiani. Ini kan U23 Iya, kan udah, bukan beda-beda, FIFA, iya, benar. tidak agenda FIFA. Iya, Mohon maaf. Teleponnya Erick Thohir aja berarti. Iya. FIFA Lebih dekat dong. FIFA dibalik Afif. Jadi nah itu Guinea ini dia statusnya adalah peringkat 4 dari peringkat 4 terbaik dari Piala Afrika AFCON. U23 ya, AFCON 2023 lalu sebenarnya. Mereka tuh kalah sama Mali adu penalti 4-3 kalau nggak salah. Tapi ya kita harus, ini Guinea bukan lawan sembarangan gitu. Ibaratnya kita menghadapi juniornya Nabi Keita gitu kan. Mereka pemain Afrika, mereka pemain yang kuat gitu, mereka fisiknya lebih kuat dan ya mau nggak mau kita harus menang lawan Irak sih. Harus ya. menjaga. Jadi skenarionya ini kita kalau untuk lolos ini harus menang. Lolos berapapun otomatis nilainya. menang lawan Irak ya. Enggak, untuk skornya, untuk nilainya Enggak, ada. menang aja. Harus- Sampai adu penalti pun bisa kita. harus menang Tapi ini. sebelum kita coba hitung-hitung ke peluang kita menang lawan Irak nih, balik lagi ke kata netizen tadi, beberapa yang disampaikan oleh netizen. Boleh tampilin lagi guys, di sini gue ngeliat di sini. Di luar wasitnya rada-rada, mungkin boleh dikomentar sama Pak Afif ya. Di luar wasitnya rada-rada, kita emang kalah sih. Udah hoki ini berapa kali kena tiang, tendangan sama sundulan Uzbek. Bisa yuk juara 3 katanya. Itu ini kayaknya akunnya Kunto Aji deh. Kenapa? Gue hafal ininya soalnya, avatarnya. Terus ada juga komentar, chin up, hold your head up high. Segera fokus ke perebutan peringkat ketiga. Ada juga kalah dari timnas Uzbek adalah cara Tuhan menyelamatkan bangsamu dari tsunami poster yang isinya para pejabat numpang-nampang. Iya itu parah Iya. sih. Indonesia banget lah pokoknya itu ya. Indonesia Jadi memang ya Uzbek itu tadi balik lagi gue bilang mereka mainnya kolektif gitu. Dan mereka kalau nggak salah 3 kali kesempatan kena tiang semua gitu kan. Betul. Dan ya bisa dilihat artinya Uzbek ini punya berbagai macam cara gitu. Mereka nggak tergantung satu pemain untuk bisa menghabisi Indonesia begitu ya. Bahkan gol kedua pun ya ada sedikit miskom antara Hernando dengan Pratama Arhan. Tapi it's okay, ini sepak bola begitu. Iya. Balik lagi ya sekarang kita masih punya kesempatan kok gitu. Ini saatnya kita adik-adik kita ini ditantang lagi mentalnya untuk bisa segera bangkit. Oke, kalau kita berbicara mengenai kans Indonesia dan Irak. Indonesia terakhir kali ketemu dengan Irak di kelompok umur kapan ya? Kayaknya 2018an itu kalau nggak salah kalah juga kita. Kalah juga kita ya. Ada berita di Sport. Oh iya, Saya buka. silakan di. Yang pasti kalau misalnya ini, lewat timnas senior dicek kita dulu. terakhir yang paling sedap lagi, yang paling hangat kita rasakan adalah kemarin waktu kualifikasi Piala Dunia Iya. ya. Oh kita ketemu Piala Asia 2006 itu kalah 6-0. 2006. Iya. Oh, 18 November 2006 juga. Berapa kosong? 6-0. Itu juga kan maksudnya gue juga belum lahir juga umur Iya. itu. Iya benar. Gak apa-apa udah lupa. Lu setahun naik umur berapa kali ya? Enggak sekali. Langsung ya? 5 Tapi dia. ya itu Edo bilang kita terakhir tim seniornya kan kita kalah 1-5 kan Iya. di kualifikasi Piala Dunia. Tapi ini U23 ya kita pede lah gitu. Kita pede masih punya kans lah ya. Masih 50-50 kok semuanya. Tapi kalau dilihat dari penampilannya si Irak di Under 23 sejauh ini, kans kita gimana? Irak aja pernah dikalahin sama Thailand 2-0 yaitu di fase grup. Dan melihat permainannya sebenarnya nggak jauh beda dengan permainan pemain Timur Tengah lainnya begitu. Mereka emang kuat dalam fisik begitu kan. Tapi Thailand bisa membongkar, bisa menyelesaikan hal itu gitu. Dan ya sekarang saatnya Sintayong dan kawan-kawannya untuk bisa kembali menghidupkan asa. Cie, asa kita. Tapi ngomong-ngomong kita kalau misalnya lolos Olimpiade ini pertama kalinya gak sih kita lolos Olimpiade? Udah lama dulu masih Uni Soviet lawannya. Tahun Serius? 60-an. Itu kok beneran belum lahir ya? Ya iyalah 60-an, mohon maaf. Serius 60-an. Iya, kita udah pernah lama, pokoknya udah lama banget. masuk 50-an apa timnas 60-an gitu. Satu kali itu abis itu ini, baru ini Yes. lagi. Iya baru ini lagi. Sekarang atau 50 50. Dan kita pun nanti sebentar ya buka datanya dulu ya. tahun lagi baru kita. Bu, udah nggak usah dinyanyiin lagi, ketahuan lagi umurnya 50 tahun lagi. Yang versi Raffi Ahmad atau yang warna?
Nah, ini skema Tahu lagi yang nyanyi. skemanya nanti kalau kita menang lawan Irak, berarti kita menempati peringkat 3 terbaik. Kita akan menghuni grup B. Itu diisi sama Argentina, Maroko dan Ukraina. Panggil Bang Messi. Ada Argentina ya? Argentina. Wah, Messi nggak main lah. Rematch ini sudah. Enggak lah. Nah, kalau misalnya kita nanti kalah lawan Irak terus kita lawan Guinea di playoff bisa menang, kita menghuni grup A. Grup A itu dihuni oleh Prancis, Amerika dan Selandia Baru. Dan nanti kalau Prancis. Oh, berat. Prancis, Amerika, Selandia Baru. Amerika. Itu grup neraka sih. Waduh, Iya. ketemu Mbappe kah manis? Waduh, manis. Katanya si Mbappe mau main di Olimpiade ya. Ya Allah. Giroud juga mau main katanya gitu. Serius? Katanya Robert Pires mau balik lagi, nggak jadi gantung sepatu. Lebih ke Fabian Barthez sih. Nah, ini untuk pot di Piala Asia ini ya, nanti runner up Piala Asia nanti itu akan menghuni grup C sama Spanyol, Mesir dan Republik Dominika. Nah, juara dari Piala Asia 23 ini akan menghuni grup B diisi sama Paraguay, Mali dan juga Israel. Wah, Jadi kita emang menghindari Israel sebenarnya. Enggak lah. Jangan Kalau gitu. ketemu nanti di 8 besar gitu misalnya. Iya. Dan ya kalau misalnya ngomongin Olimpiade juga menariknya, sebenarnya kan yang wakil dari Eropa ini kan mereka pemenang U21 Piala Eropa ya. Dan pemenang itu justru Inggris. Tapi Inggris nggak masuk ke Olimpiade karena memang sejak tahun 1970-an kalau nggak salah itu Inggris ini kan kalau misalnya di FIFA dan UEFA kan emang ada Inggris, ada Wales, ada North Ireland ya kan. Oke. Tapi karena Olimpik ini di bawah naungan IOC ya kan, beda-beda bukan FIFA begitu. Jadi Inggris ini makanya Great Britain gitu, alias bahasa Indonesia apa ya? UK. Great Britain itu Britania Raya begitu kan, Britania Raya. Jadi itu ada konflik tuh di antara Great Britain ini sendiri gitu. Maksudnya ya akhirnya ya maksudnya kan Inggris ada, Wales ada timnas juga gitu kan. Irlandia Utara juga ada timnasnya. Jadi ya mereka memang tidak masuk ke sini gitu. Oh, memang nggak ada timnas untuk Olimpiade. Sejak ada tahun 2012 itu pas Inggris tuan rumah itu Ryan Giggs main saat itu. Ryan Giggs, Craig Bellamy main saat itu, tapi ya mereka gagal juga. Dan setelah itu memang Great Britain ini tidak mengirim wakil lagi. Untuk sepak bola putrinya masih main. Tapi putrinya mau diwakili oleh Great Britain juga. Ini dari Wales, Inggris sama Irlandia Utara. Bahkan yang menariknya kalau nggak salah Olimpiade 2020 ya, apa Olimpiade sekarang ya. Jadi mereka ini tim putrinya ini penentunya Inggris lawan Wales gitu. Tapi nanti mereka sebenarnya satu tim lagi gitu. Jadi ya memang KKN begitulah. Tapi kalau masuk timnas putranya harusnya lebih kuat ya. Harusnya lebih kuat, tapi ya kan balik lagi gitu kan. Jadi ya setiap negara yang mereka ya gue mau Wales ya Wales gitu kan, North Island gitu. Iya. Afif pernah liputan Olimpiade nggak? Waktu itu Olimpiade fisika. Iya, tapi emang ada Olimpiade fisika kan? Emang ada sih. Fisika, Olimpiade ekonomi, Olimpiade matematika gitu. Betul. Enggak serius gue nanya Belum pernah. Ih, nyebelin. Di Depok ya waktu itu ya. Fakultas Tetangga gue dong. Saya mewakili West Beji kalau nggak salah waktu itu, Beji Barat. FMIPA di Anak Depok. Depok. Iya. Tetangga lagi. Enggak, gue penasaran aja karena kan kalau Olimpiade kan selain memang tidak masuk agenda FIFA, Iya. pengen tahu juga gitu loh suasana di sana saat Olimpiade tuh apakah euforianya sebesar itu gitu. Pasti lah euforia. Kayak kemarin gue bilang itu Olimpiade itu kan mimpinya setiap atlet kecuali atlet bola ya. Karena kan bola kita prestisiusnya kan Piala Dunia begitu. Iya, Tapi ya balik lagi kalau kita lolos Olimpiade kita mencetak sejarah lagi gitu, kita bisa lolos. Dan juga ini untuk adik-adik kita, mereka bakal jam terbangnya bisa dapat lebih tinggi lagi. Lagi pula ini tetap ajang yang prestisius gitu. Terlepas dari bukan agenda FIFA, tapi ya ini ada ajang prestisius dan tetap harus nampil yang terbaik juga. Iya. Kalau misalnya masuk aja gitu. BTW kalau kita nanti memang menempati peringkat 3 terbaik, Maroko ini kita kan setim sama Maroko, Argentina, Ukraina ya kan. Maroko ini juara Piala Afrika. Argentina ini runner up di zona Afrika Selatan, CONMEBOL ya kalau nggak salah namanya. Dan Ukraina ini peringkat 3 terbaik dari Inggris. Dari Piala Eropa U21. Oke. Jadi ya bayangin adik-adik kita, Witan dan lain-lain lawannya lebih tinggi lagi mereka jam terbangnya. Afif, ini dong soroti dong pemain-pemain kita yang kemarin nih, kekuatan pemain-pemain kita yang kemarin kan katanya Hernando kelihatan grogi, terus pemain-pemain kita juga sejak gol yang dianulir itu langsung jadi mainnya juga lagi jadi drop gitu kan mentalnya. Disoroti dong siapa pemain yang kemarin kayaknya malah jadi drop gitu mentalnya. Iya, bahkan Sintayong juga ngomong gitu ya. Sintayong dalam rilisnya dari AFC dia bilang pemain
pemain kami tuh sedikit nervous gitu. Nervous karena memang ya mungkin ada tadi kita offer kita bilang ada ekspektasi lebih gitu kan. Pastilah. Mungkin para pemain kita yang masih muda-muda ya lebih dalam tertekan begitu. Mereka lebih pressure ya. Bahkan seharusnya bisa main lepas sebenarnya gitu. Tapi ya mereka mungkin punya pressure dan ya kalau misalnya kita soroti sih ya sebenarnya mereka semua udah berjuang dengan sangat baik ya. Tapi memang sebenarnya kalau kita lihat dari menit awal tuh kayak kecapean gak sih pemainnya tuh? Kalau kita nonton kan pasti nonton juga kan. Kayak misalnya Arhan yang biasa dia penetrasi di sisi sayap jadi kayak sampai tengah aja kok udah mentok begitu kan. Ya Nathan juga dan Jenner tidak bisa keluar dari tekanan. Sananta pun mungkin keeping bolanya tidak bisa sebagus Rafael gitu. Tapi ya tentu kita harus apresiasi dulu para pemain ya, berikutnya pun ya tadi Ratu Tisha juga wakil ketum PSSI juga bilang kalau ini harus dievaluasi begitu. Ada apa nih? Kok kita udah dikdaya Korsel tiba-tiba Uzbek, tapi ya memang Uzbek di atas level gitu. Uzbek juga jangan lupa Uzbek pernah juara, Uzbek pernah runner up gitu kan. Mereka pemainnya juga nomor 14 tuh yang main di CSKA Moskow yang harganya lebih mahal daripada harga timnas kita kalau digabungin begitu. Tapi apa mungkin ada hal-hal lain di luar faktor teknis yang membuat para pemain ini jadinya gugup atau ya nervous tadi? Kayak gue berpikir apa mungkin nih ya pemain-pemain Indonesia asli ditelepon sama pejabat daerahnya masing-masing terus kayak ayo semangat gini-gini jadi ada pressure gitu, ya. Itu mungkin banget kan itu terjadi. Itu bukan itu sudah menjadi rahasia umum sebenarnya ya. Kalau memang ya pasti adalah kita pejabat begitu yang memang bisa tanda kutip aji mumpung begitu kan. Tapi ya sebenarnya fans sepak bola Indonesia udah mulai dewasa gitu. Maksudnya kita udah tahu kalau hal itu sebenarnya jangan sampai merusak konsentrasi pemain lah gitu. Tapi balik lagi apa? Itu apakah pemain bisa dikontak ketika hari menjelang pertandingan gitu oleh pihak luar gitu selain keluarga misalnya? Kalau misalnya datangin ke hotel mungkin nggak bisa ya karena kan memang ada peraturannya gitu. Kalau telepon ya nggak tahu nih karena kan setiap pemain balik kamar masing-masing ya kan tiba-tiba telepon pejabat. Tapi ya semoga itu bukan jadi alasan sih gitu ya. Semoga juga nanti evaluasi dari desain grafis gitu untuk tidak poster pejabat dengan muka yang besar ya kan. Iyalah. Gak cuma muka besar banyak lagi. Ya gak sih? Ya, kayaknya maksudnya orang udah pada tahu gitu kalau misalnya daerah tertentu ngadain nobar ya nggak usah harus nampilin muka pejabat juga gitu. Oke, terus tadi ada informasi juga hari ini tuh bener nggak sih itu yang sudah sumpah jabatan? Sumpah jabatan. Dapat apa? Jadi PNS beliau. Gara-gara ngomongin pejabat ya. Ini sumpah WNI. Martin Paes ya. Martin Paes ya hari ini sudah disumpah menjadi WNI tapi memang tadi kita belum dapat dari situs resmi PSSI ya sampai tadi sampai sekitar jam 3-an gitu. Tapi memang di Kemenkumham udah ada pengumumannya gitu kalau diambil sumpah warga negara dan Martin Paes ini mungkin ya akan main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Itu kan nanti bulan Juni-Juli tuh yang kita lawan Irak ya kan, kita lawan Irak nanti. Oh, lawan Irak lagi? Irak sama Vietnam ya sisanya? Irak sama Vietnam, sama Filipina ya, sama Filipina juga. Jadi ya mungkin akan main di sana Martin Paes, kiper dari MLS gitu kan, yang pernah ngelawan Messi juga gitu. Dallas FC. Dallas FC ya. Semoga menjadi kekuatan baru di lini jantung gawang gitu ya. Karena memang ya Hernando selama ini udah oke, tapi ya balik berarti lagi. Berarti posisi Hernando nanti gimana tuh? Ya mungkin bisa tergeser karena kan ada kompetisi juga di sana. Kan Sintayong juga akan menilai kan siapa yang lebih pas gitu ya. Kita tahu Hernando sempat menggeser Nadio walaupun Nadio juga cedera kan. Tapi memang ya butuh kompetisi di dalam tubuh timnas ya agar pemain bisa mengeluarkan terbaiknya begitu, kemampuan terbaiknya. Atau mereka nanti fusion gini. Hernando sama Paek. Dragon Ball. Iya. Tahu nggak Paes itu artinya apa? Apa? Itu loh yang orang Jawa dan sini tahu nggak? Lah bukan yang bisa jawab ya? Pas. Ya. Bukannya itu band ya? Pas band. Itu pas band beneran itu. Udah ya, kita udah diulas Irak ke kans kita untuk bisa menang. Semuanya. Bagaimana kans kita untuk bisa masuk Olimpiade. Kita doakan bersama semoga hari Kamis ini kita kembali masuk kerja setelah hari buruh mendapatkan berita baik dari timnas ya. Hari Kamis. Amin. Prediksi berapa? Nah, itu prediksi dulu. Tipis aja 2-1 cukup lah. 2-1 untuk aja. Indonesia. 2-1 Indonesia. Kemarin juga 2-1. Tertonton dia 3-1 lagi. Toto 4-1 ke Yordania ya. Ya udah.
Wasitnya, aduh. Wasitnya belum tahu ya siapa Udah ya. lah nggak usah diprediksi kalau wasit mah. Siapapun wasitnya nanti akan disambangi kok sama netizen Indonesia, ya kan? Ya kan kalau wasitnya bagus juga diucapin terima kasih kan? juga. Yang wasit yang menang Ya, kemarin. Sean Evans ya, yang Australia itu. Iya. Minimal akun LinkedIn-nya kita obrak-abrik. Takut banget LinkedIn loh. Oke deh kalau gitu Afif, thank you so much. Thank you Pak Afif. Selalu mau gitu ya datang ke Detik Sore. Jangan lupa nanti malam ada ini juga semifinal Liga Champion. Madrid Munchen, terus besoknya PSG Dortmund sama timnas bulu tangkis lagi main juga. Thomas Uber. Hari ini lagi libur, mereka besok itu terakhir fase grup. Thomas ngelawan India, lumayan berat nih juara bertahan. Ubernya lawan Jepang. Tapi seenggaknya kita udah ngunci tiket ke perempat final sih. Oke, Semuanya bisa update di Detik Sport juga. Baru gue mau bilang gitu. Oke, thank you Afif. Kita akan balik lagi setelah yang satu ini. Tetap bersama kami di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Indonesia. Kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Itu apa ya, tebar-tebar uang gitu ya. Mentang-mentang banyak duit Anda ya. Saya Detik Finance. Oh iya. Tapi punya duit itu gak ada gunanya kalau lo pelit. Wah, sepertinya ini adalah pengalaman pribadi. Ada pengalaman apa tentang orang-orang yang pelit? Ih, gue benci sama orang pelit. Siapa sih? Sebut spill dong. Nggak nonton kan orangnya? Kasih kode namanya. Aduh, udahlah jangan pelit-pelit. Nanti rezekinya seret, tau gak? Nanti apanya sempit? Jangan. Rumahnya sempit ya nanti ya? Enggak dong. Oh enggak. Enggak berubah. Ya jangan pelit-pelit, kayak kita dong yang bagi-bagi penghargaan sebagai apresiasi untuk para insan yang sudah membangun sebuah daerah. Kali ini kita baru aja kemarin memberikan apresiasi kepada para insan yang berkontribusi membangun Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Penghargaan ini digelar untuk memberikan apresiasi secara nyata dan langsung kepada insan-insan spesial yang hasil kerjanya ini bisa menginspirasi dan juga memotivasi orang lain. Benar sekali, beberapa pemenang yang sudah diberikan penghargaan dari ajang Detik Jateng Jogja Awards ini diantaranya mulai dari PJ Gubernur Nana Sujana dan ada juga Dr. Lo Xiao Ging yang mendapatkan anugerah Adiluhung Detik Jateng Jogja Awards 2024. Nah, untuk informasi lengkapnya bisa buka aja langsung di Detik ya, detik.com ya, www.detik.com/jateng. Di Bisa sana ada langsung cek daftar di sana. lengkapnya. Betul sekali. Karena kalau kita ngelihat daerah Jawa Tengah itu adalah salah satu daerah yang terpadat gitu ya di Pulau Jawa ya. Meskipun juga penduduknya padatnya di pulau di Jawa Tengah nih, tapi banyak yang merantau juga gitu. Jadi banyak di mereka Jakarta padat gitu. dan banyak yang tersebar ya. Nah, tersebar di mana-mana gitu Wong Jawa. Benar sekali, Wong Jawa itu emang orangnya banyak banget. Oke. Oh, kalian pengen punya anugerah apa coba? Anugerah terindah yang pernah ku miliki. Siapa yang udah dapet tiketnya? Tunggu aku di kota kalian masing-masing. Ada yang berhasil nge-war guys. Oh iya, udah mulai ya? Udah. Oh, Vandian, pakai orang dalam kayaknya kalau itu Orang beliau dalam ya. Kayak katanya yang bisa dapat tiket itu harus member dulu. Harus yang menjadi ininya, sila gengnya. Enggak Enggak ya? Enggak kok. Enggak harus ya? Enggak harus. Oh, ini Kak, di apa namanya? Duluin enggak? Enggak juga. Enggak ada. Yang penting adalah tergantung oleh kecepatan internetnya masing-masing. Tidak ada syarat server seperti, sendiri, punya server sendiri ya. Kemarin Taylor Swift gitu ya warnanya ya, harus jadi member apa gitu. Kan Bukan rata-rata kayak gitu, kayak gitu. kayak konser K-pop idol juga kan harus ada jadi member Weverse atau apa gitu-gitu kan. Taylor Swift kemarin gitu juga gak? Aku gak tahu, aku gak nonton. Anda gak suka Taylor Swift? Suka, cuman gak punya duit. Oh iya, kita udah bersama Mas Dida nih ya. Mas Dida udah dengerin kita dari tadi sebenarnya ternyata, tapi masih belum kita sapa. Sekarang kita sapa langsung aja deh. Mas Dida Randall Timberlake. What? Halo. Good afternoon, Mas Dida. Selamat sore. Selamat sore. How you doing, Mas Dida? Selamat sore, Nay. Katanya lagi tour Gimana? nih. Katanya lagi tour, Aduh. baru mulai di Vancouver.
lagi di tur di kantor. Tur di kantor ya. Ini ngomong-ngomong tur, Iya. touring ini ada kejadian gitu ya. Ini bagus banget Iya, bridgingnya. betul. Ada kejadian yang akan kita soroti bersama nih saat ini. Kemarin beritanya udah naik ya, ada beberapa Ya, hari ya. terakhir ini gitu ya. Tapi Iya. kan kemarin informasi terakhirnya adalah ini masih dicari nih orang yang menyebabkan kecelakaan ini, yang memicu kecelakaan ini gitu kan ya. Yang kecelakaan yang terjadi dari pengendara motor Harley. Ada seorang dokter gitu ya profesinya bersama istrinya gitu kan ya. Nah ini update-nya gimana nih Mas pencarian dari pengendara NMAX ini yang menjadi penyebab Iya. kecelakaan? Oke, baik. Terima kasih Mei sama Edo. Selamat sore Detikers. Ya, lagi rame memang kecelakaan yang terjadi hari Minggu kemarin. Itu tepatnya di Davidson. Yang kecelakaan itu menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Sebenarnya sama-sama berprofesi sebagai dokter. Oke. Yang korban yang meninggal laki-laki bernama Abdul Aziz, dokter spesialis ortopedi yang berdinas di RSUD Grati Pasuruan, dan dokter Erisa Kartika gitu. Nah, mungkin kronologi awal yang disampaikan berdasarkan keterangan saksi mata di lokasi dan juga polisi. Jadi rombongan ini dari Bali gitu, dari arah Bali. Mereka melintas di jalur itu jalur Pantura ya yang mereka lewati itu jalur Pantura. Ketika sampai di Desa Sumberasi itu tiba-tiba ada sepeda motor yang untuk sementara menurut keterangan saksi itu Yamaha NMAX gitu. Nah itu menyeberang. Jadi di sebelah kanan itu memang ada perkampungan yang menyeberang rel kereta api gitu. Nah posisinya waktu itu motor yang diyakini NMAX ini mau menyeberang, sedangkan di belakangnya ada rombongan Harley Davidson yang diperkirakan menurut polisi melaju di atas 80 km per jam. Gitu. Nah, ketika belok ternyata rombongan Harley ini kaget, yang depan itu kaget, terus yang belakang nggak bisa mengimbangi akhirnya gitu kan. Akhirnya bersenggolan, 3 motor jatuh gitu. Nah, di satu sisi ketika terjatuh dari arah sebaliknya ada mobil Innova gitu, yang ya dia posisinya memang juga berada di jalurnya gitu. Innova ini berada di jalurnya, kemudian pengendara Harley jatuh tertabrak sama Innova, di mana fakta baru kemarin di Lantas Polda Jatim Kombes Komarudin menyebut titik jatuh antara titik tabrak dengan titik jatuh korban ini jaraknya sekitar 38 meter gitu. Jadi ditabrak terus terpentalnya itu jauh sampai 38 meter gitu. Nah, untuk update terbaru sampai hari ini tadi kita coba konfirmasi bagaimana hasil pencarian Yamaha NMAX sejauh ini. Sampai sore ini polisi masih belum memberikan keterangan lebih lanjut lagi. Tapi kemarin Dirlantas Polda Jatim Kombes Komarudin bilang masih berusaha untuk dicari karena memang saksi mata juga tidak banyak. Memang ada yang melihat tapi memang tidak banyak, dan itu masih sedang dalam pendalaman gitu, Mai. CCTV nggak ada di situ Mas, di kawasan situ? Nah kemarin reporter kita dapat CCTV gitu. Memang CCTV itu tidak semuanya terlihat gitu. Jadi ada momen di mana rombongan itu jatuh, tapi yang terekam di situ ada Innova terekam, cuman pas CCTV itu memang posisi dia menyalip seperti menyalip sebuah motor box gitu. Jadi nggak terlihat ketika Innova itu menabrak. Nah, terus di CCTV itu yang NMAX juga tidak terlihat, tapi ada satu sepeda motor sebetulnya. Itu kalau kami meyakini, redaksi meyakini itu bukan NMAX, tapi apakah itu yang dimaksud oleh polisi atau saksi, apakah motor itu yang dimaksud, itu belum ada. Kita sudah coba konfirmasi dari tadi, masih belum ada jawaban gitu. Gitu. CCTV memang ada, cuman tidak merekam momen di mana korban ini tertabrak mobil Innova. Cuman ada 3 motor yang terjatuh. Jadi posisi CCTV misal ngerekam di satu spot sini,
di depan, posisi jatuh korban ada di belakangnya. Itu terlihat ada dari rekaman CCTV itu ada orang yang lari ke belakang gitu. Jadi tidak tertangkap sama CCTV gitu, Mai. Oke. Melihat kondisi kecelakaan yang terjadi ketika dilakukan konvoy begitu, Mas Tida, bukankah seharusnya ketika moge konvoy itu didampingi juga sama polisi ya, Mas? Ya, gitu. Kemarin waktu kejadian itu hari Minggu itu reporter kita mencari keterangan ke warga gitu. Memang kata warga rombongan ini tidak satu gitu ya, tidak jadi satu kesatuan gitu. Jadi memang jaraknya memang berjarak gitu ya, berjarak. Mereka tidak mungkin ada 3 motor, terus di belakangnya ada 3-4 motor. Nah, kata warga begitu. Nah, yang posisi depan memang warga bilang sempat ada sama motor gede, ada tulisannya polisi gitu. Nah, itu coba kita konfirmasi juga kemarin dan sampai hari ini juga belum ada jawaban gitu. Apakah itu memang benar polisi atau hanya pemotor satu rombongan yang pakai baju polisi. Yang jelas ketika kemarin kami tanya ke reporter yang di lapangan, posisi rombongan itu memang pasca kecelakaan gitu, rombongan itu tidak ada yang di situ, jadi tidak semua gitu, hanya hanya rombongan yang terlibat kecelakaan gitu ya. Rombongan itu ketika ada kecelakaan melanjutkan perjalanan gitu. Nah, kami juga sudah konfirmasi dengan komunitas Harley Davidson Klub Indonesia Jawa Timur gitu. Mereka bilang memang ini agenda bukan agenda resmi gitu. Jadi dari HDCI sendiri juga ini bukan agendanya HDCI. Nah, memang touringnya ini sama beberapa komunitas motor besar lain gitu. Jadi kalau HDCI bilang ini touring biasa gitu, bukan yang teragendakan. Soalnya ada temuan baru juga kan yang ditemukan oleh kepolisian bahwa motor atau moge Harley Davidson yang dikendarai oleh Dr. Abdul Aziz ini adalah kendaraan bodong. Gitu. Betul. Jadi kemarin juga saat Dirlantas Polda Jatim melakukan olah TKP, Dirlantas Kombes Komarudin bilang sebenarnya ini kecelakaan ini kalau kita dibilang fatalitasnya memang ada 2 orang yang meninggal, tapi ini beliau bilang menjadi perhatian karena ini melibatkan motor gede gitu. Nah, di situ memang Kombes Komarudin bilang bahwa ini memang motor bodong. Kalau kami telusuri dari data Samsat itu memang ini motor nopolnya B6363ZN yang dinaiki sama korban ini memang sudah mati sejak 2013. STNK-nya sudah mati dan pajaknya juga belum terbayar sejak 2011. Nah, jenis motornya pun berbeda gitu. Nopol yang tercatat di Samsat ini berbeda dengan motor yang dinaiki korban. Nah, ini yang juga masih sedang didalami oleh kepolisian gitu. Oke. Nah, kalau untuk moge sendiri, aturan berkendara moge ini kan kalau tadi surat-suratnya ada tapi tidak sesuai dan juga sudah mati juga kan ya berlakunya itu. Nah, ini ada perlu license khusus nggak sih Mas untuk mengendarai moge ini? Iya. Kalau kita bilang lisensi atau surat izin mengemudi gitu ya, kalau kita bicara peraturan kepolisian nomor 5 tahun 2021 tentang penerbitan dan penandaan SIM pasal 3 ayat 2 gitu, memang ada klasifikasi SIM gitu. Jadi SIM C itu memang nggak hanya SIM C gitu, tapi ada SIM C, SIM C1 dan C2 itu dibedakan dengan berdasarkan kategori CC-nya gitu. Nah, untuk Harley yang tercatat di Samsat sesuai dengan nopol itu ya, CC-nya memang 1450, di mana kalau 1450 itu berarti dengan mesin di atas 500 cc sesuai peraturan tersebut memang dia harusnya memang SIM C2. Nah, ini kemarin juga kita sudah coba tanya terkait dengan SIM dari korban, apakah memang ada SIM C2, tapi lagi-lagi masih polisi bilang masih didalami. Begitu, Mai. Berarti kalau ngelihat maksudnya temuan-temuan baru oleh kepolisian terkait adanya ketidaksesuaian ini begitu, bisa jadi spekulasi penyebab lainnya dari kecelakaan ini adalah
tidak sesuainya dengan aturan yang sudah diberlakukan gitu ya untuk kendaraan konvoi ini ya, Mas Dida ya. Terlepas dari apakah sebenarnya penyebabnya adalah memang betul si pengendara NMAX ini atau karena ada aturan-aturan yang dilanggar tadi gitu. Iya, untuk sementara memang NMAX ini akan menjadi kunci gitu itu. Kunci apakah ini kan keterangan dari saksi menyebut NMAX ini menyebabkan kecelakaan gitu. Nah, selama proses pencarian selama NMAX ini belum ketemu mungkin polisi masih belum bisa menyimpulkan secara pasti begitu. Nah, mungkin terkait dengan pelanggaran yang ada, sinyal kemarin dari Dirlantas cuman hanya ingin menelusuri tentang nomor polisi ini aja gitu. Ini masih didalami memang. Apakah itu nanti ada pelanggaran atau tidak, itu nanti disampaikan kemudian. Yang jelas kemarin beliau menegaskan bahwa ya ini sedang didalami. Dia bilang masih tunggu gitu. Sebetulnya ini motor yang asli seperti apa gitu. Nanti sudah dijelaskan. Tadi kita kontak sama Kasih Polres Probolinggo. Sementara tim masih jalan, belum bisa memberikan keterangan apa-apa. Dia bilang nanti tunggu waktu. Kalau kita kalau sudah menemukan pasti akan diberitahukan ke publik gitu. Gitu itu. Oke, Mas Dida, kita nantikan update terkininya ya nanti ya dari kepolisian, dari pengusutan bagaimana sebenarnya penyebab dari kecelakaan ini biar kita juga sama-sama tahu, bisa evaluasi juga nanti buat pengendara-pengendara moge lainnya juga ya termasuk ya. Baik. Terima kasih Mas Dida untuk waktunya sudah bergabung bersama Detik Sore. Sehat-sehat selalu di sana. Salam juga buat teman-teman di Detik Jatim dan stay safe. Oke, makasih. Benar. Kalau ada moge ya dikendarai baik-baik ya Mas Dida ya. Sesuai dengan aturannya. Saya naik sepeda pancal. itu harus ada jalur sendirinya juga ya Mas ya kalau sepeda ya. Betul. Banyak taat aturan lalu lintas. Iya. Betul sekali. Alright, terima kasih Mas Dida sekali lagi. Selamat bertugas kembali. Oke, sama-sama itu Mai. Bye-bye. Soalnya ya Maya, memang kalau misalnya moge ini terjadi kecelakaan, risikonya gede banget emang untuk orang itu bisa terancam nyawanya gitu. Kemarin kita udah sempat singgung juga kan, gue udah sempat bilang juga kalau bicara soal kecelakaan moge, gue ingetnya kecelakaan dari Om Sopan Sopian gitu, aktor. Kalau nggak salah almarhum Uje juga kecelakaan karena moge nggak sih? Moge ya, iya benar-benar. Nah kalau yang ini gue baru baca lagi beritanya dari Detik News 8 ke 24 berarti 16 tahun yang lalu. Ini konvoi moge yang dilakukan oleh Sopan Sopian ini harusnya berakhir pada 20 Mei 2008 setelah menempuh jarak 1908. Jadi kayak ada batasnya, tapi dilanggar lah batas itu, kemudian terjadilah potensi risiko yang akhirnya kejadian gitu. Nah itu jadi emang mesti dipersiapkan sedemikian rupa gitu ya, nggak cuman persiapan fisik aja, tapi kondisi kendaraan dan juga aturan-aturannya tuh harus benar-benar diperhatiin. Jangan dilanggar. Karena peraturan itu dibuat juga untuk menjaga keselamatan kita, bukan untuk dilanggar. Bijak sekali Mae. Kalau habis liburan tuh emang vibes-nya kayak lebih bijaksana, penuh hikmat. Dong. Oke deh kalau gitu. After the break kita masih balik lagi. Nanti kita akan ketemu sama Mongga dan juga kita akan ada sunset talk pastinya. Ya, temanya apa? Tungguin aja. Tetap di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Woo. Emang melatih diri untuk bisa multitasking. Berarti izin gak siaran Detik Sore. Siapa produsernya The Mentor ya? Kayak gitu. Enggak mau kenalan aja. Mau kenalan? Yang dulu apa yang sekarang? Yang sekarang lah. Oh, kenapa nggak mau yang dulu? Yang dulu kurang ya? kurang. Ini nggak kurang sih harusnya.
Karena kejadiannya sangat diminati oleh The Tickers karena sampai jadi most trending popular. topik ya, Betul trending sekali. today. Ada apa ini? Apa dia? Coba saya cek dulu. Siapa dia? Na 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 na. Siapa dia? Tahu Dia lagi adalah lagunya. dia adalah cuaca panas ekstrim yang saat ini sedang melanda Asia Tenggara, termasuk Tapi emang Indonesia. panas banget, ya Allah, 2 hari ini Dok. Panasnya tuh kayak bikin emosi gitu. Itulah makanya kalau udah kena cuaca ekstrim kayak gini, iklim alam sudah mulai tidak bersahabat, kita mulai baik-baikin alam lagi. Betul. Kurangi yang namanya jejak karbon, buanglah sampah dengan sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan. Buanglah sampah dengan tidak sembarangan. Kenapa jadi buang sampah dengan sembarangan? Instagramnya Endosimo. Dengan tidak sembarangan. Dengan tidak sembarangan. Jadi hal-hal yang membuat alam itu semakin buruk, sikapnya ke kita dikurangi gitu Detika. Bahkan nih ya di Filipina itu dikabarkan sekolah itu sempat ditutup gara-gara cuaca ekstrim ini karena panas. Segitunya? Iya, cuacanya panas Enak parah ya banget. orang di Filipina ya. Enak apanya 40 derajat, Ih. Dok. 40 derajat Innalillahi wa Celcius. inna ilaihi raji'un. Iya kan? Di Bangkok juga tuh bisa melampaui 40 derajat Celcius di Bangkok dan wilayah Oh tengah. berarti kemarin dan Bruno Mars utara. kena tuh ya. Kan dia konser di Bangkok sama Filipina. Kapan? Makanya sampai keriting sampai dia buka-buka baju juga kan karena kepanasan. Oh Atau iya, itu emang bagian dari panas stage sih. act. Ya Oke, berarti kita emang saat ini sudah kepanasan. tersambung dengan Bruno Mars yang all the way from California. Oh, wow. Halo Bruno. Oh wow. Bruno, are you there? Mendengarkan kita berdua nggak di sini? Apa lagunya yang Bruno itu Disney tahu nggak? Dan na 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 na. Ada yang tahu guys? Apa sih? Gimana? I don't talk about Bruno, no. Kok nggak tahu lagi gue? Gitu. Nggak tahu Ada. lagi gue. Aduh, ini pasti kalau yang nonton tahu mestinya. Film Karena apa? filmnya We don't talk about Bruno, we don't talk about Bruno. Judul lagunya. Nggak tahu. Oke, nggak tahu ya. Lanjut lagi deh kalau gitu. Oke. Lanjut, masih soal gelombang panas Yes. nih. Ini ternyata sampai memakan korban ya. Hmm. Jadi Menteri Kesehatan Budi Budi. Kalau Buni berarti yang protes dong. Yang politikus. Sekarang jadi politikus. Budi Gunadi Sadikin. Ya, atau disingkat BGS. Kenapa Pak Budi? Kenapa Pak Budi? Pak Budi Gunadi Sadikin menyebut Indonesia tuh masih relatif aman guys dari yang namanya cuaca ekstrim ini. Jadi katanya sejauh ini tidak ada laporan kasus heat stroke akibat cuaca panas ekstrim. Jadi kalau mungkin yang merasakan sama dengan Mae bahwa kayaknya Indonesia nih juga atau Jakarta nih juga mulai panasnya berlebihan gitu. Benar. Jangan khawatir karena dari Menteri Kesehatan langsung bilang Indonesia masih relatif aman. Tapi tetap ya kalaupun keluar rumah katanya tuh wajib banget untuk pakai sunscreen katanya. Benar, untuk menghindari sunscreen. UV yang terlalu tinggi. Benar. Tapi banyak yang agak salah kaprah juga sunscreen itu katanya supaya nggak gosong, supaya nggak apa. Sebenarnya Bukan dong. yang ditakutkan itu adalah efek dari Iya, sunscreennya. kanker kulit guys. Jadi bakalan tetap gosong aja karena panas kan. Cuman efeknya itu bisa ya orang mengurangi Indonesia lah bicara gitu. gosong-gosongan tanpa ada kena sinar matahari juga udah gos. Kamu tahu gak sih? Orang katulistiwa putih-putih aja. Kenapa? Nah itu. Iya, saya tuh bahkan nggak naik mobil, naik transportasi umum tapi disinari matahari dengan Berarti begitu gennya emang itunya. begitu kan. Enggak, tapi kamu tahu gak sih di Indonesia itu kosmetik yang paling laku itu adalah yang brightening atau whitening lah lebih ininya. Karena orang-orang Indonesia tuh kepengen looking Putih. fair gitu loh Iya, kulitnya. iya. Ya kalau kulit sehat nggak mesti ngelihat warna kulit kan kalau kulit sehat kan. Harusnya begitu. Ya nggak sih? Tapi ya nggak tahu Paradigma di ya. masyarakat tapi kayaknya kalau putih berarti cantik gitu ya. Nah itu bisa jadi paradigma itu yang agak tolong dibenerin karena kita adalah jelas-jelas warga Asia Tenggara yang disinari dengan matahari sepanjang tahun. Jadi nggak gitu. salah juga kalau misalnya kulit kita sama seperti warnanya sama seperti kulit produser kita. Coba ditunjukkan kulitnya. Coba muncul sebentar Tunjukin tangannya aja kulitnya kayak gini maksudnya biar The Tickers tahu loh gimana sih warna kulit orang Indonesia yang benar. Berarti kita nggak bener dok. Enggak, Rata-rata maksudnya Kayaknya mau tanya mayoritas.
Edo lebih putih dari aku loh, lebih cerah dari aku loh. Enggak lah, beda. Ya kan Sini beda satu kan? lagi tangannya Mas. Coba sini Mas. Langsung jadi ini ya, kue lapis Tapi ya. itulah maksudnya benar kata Maya bahwa yang namanya kulit sehat itu bukan ditentukan dari warna kulitnya. Dong. Tapi dari ya bagaimana kita menjaga si kulit itu sendiri. Ya kan? Setuju. Makanya jangan takut guys kalau misalnya sekarang lagi cuaca ekstrim tapi tetap dimitigasi risikonya dengan pakai sunscreen ya termasuk itu. Ya, dan kita masih bersyukur juga di Indonesia tidak ada korban jiwa gitu ya, karena kayak di Thailand, di negara lain tuh sampai ada korban jiwa gitu karena saking panasnya. Gitu. Sedih. Sakit ya? Sakit ya, sedih ya. Sedih lagi nih. Mereka tuh padahal tempat liburannya itu banyak di alam, tapi ya di satu sisi kita kalau misalnya ke sana tuh lagi cuaca ekstrim, jadi ya siap-siap untuk kasih proteksi yang lebih tebal lagi gitu daripada sebelumnya. Oke. Next, nih yang ramai juga nih dibicarakan di detik.com adalah kalau tadi dari cuaca, ini dari musik, dari bidang musik. Apa itu? Oh ini ya? Aksi Abangnya, band. oh gue kirain abangnya gue baru mulai tour hari ini di Vancouver. Oh, pengen Justin bilang Randall gitu Timberlake. aja. Yes, forget tomorrow, word start from today. Itu dong Dok, bilangin dong sama abang lu. Kenapa? Abang ucapin ulang tahun buat temen gue gitu. Ini udah besok udah bulan Mei nih ulang tahun gue Mei. Bentar lagi ya. Ayo Nanti dong. ya, gue panggil brother gue DM deh brother gue. Hey Justin. Oke, gue tunggu pokoknya ulang tahun gue harus ada ucapan dari Justin Timberlake, titik. Gak apa-apa kan, yang penting Justin kan namanya. Nggak Nanti gue mau. cariin deh. Justin Timberlake maunya Justin abang Hubner. lo pokoknya. Ya gak apa-apa juga sih Justin Gak Hubner. apa-apa ya. Ya udah, Semoga dia bisa lah di DM. bisa ya. Amin. Oke. Kenapa? Ini dari aksi band metal Voice of Baceprot Baceprot. disorot media Amerika Serikat Bagus karena jadi mereka ini kan band beranggotakan 3 wanita berhijab ini loh yang menyita atensi media Band metal ya? asing. Band metal lagi. Growling dong mereka ya. Usia Dok, jangan ikut-ikutan, mereka masih muda. Oke, salah tekniknya tadi salah. Iya, mereka masih muda. Oke. Nah, jadi disoroti sama media Amerika Serikat ini, jadi New York Times. Wah, New York Times nih menyoroti pesan yang disampaikan VOB saat manggung di Jakarta pada Desember lalu. Jadi vokalis VOB Firda Kurnia ini mengangkat kasus atau isu seksisme begitu. Jadi VOB ini mengutarakan keresahannya mengenai budaya catcalling, salah satu bentuk pelecehan seksual di ruang publik secara verbal. Nice. Biasanya pelaku catcalling ini memberikan kata-kata tak senonoh pada korban gitu. Dan for your information ya Detikers, catcalling ini juga termasuk yang kategori pelecehan seksual. Nah itu dia Jadi tadi dia yang ada, dikatakan. apa namanya? Ada grade-nya ya. Ada grade-nya, ada segitiganya. Jadi yang paling bawah itu dasarnya itu termasuk catcalling di sana. Nanti dari situ kalian menormalisasi yang namanya catcalling ini bisa berlanjut lagi ke segitiga-segitiga di atasnya. Kamu pernah melakukan itu enggak? Pernah ke kucing catcalling. Itu literally cat. Meng ya, tapi kalau ada meng lewat. Tapi kalau misal nih kan ada nih kalau cewek-cewek sekarang tuh enggak pada berani-berani gitu kan ya. Misalnya mereka di catcalling, terus mereka marah gitu atau catcalling balik gitu. Itu jadi itu enggak bagus dong. Itu enggak jadi masalah kan kalau kayak gitu. Enggak jadi masalah, tapi harus diperhatikan juga untuk si orang yang di catcalling ini, misalnya perempuan. Kalau misalnya kalian mau lawan balik, pastikan di situ banyak orang atau ada orang yang menemani yang bisa memproteksi lebih buat kalian gitu. Tapi kalau misalnya sendiri, nantangin gitu. Betul, kalau sendiri harus diperhatikan juga risikonya gitu maksudnya. Jangan karena berani dan mungkin membawa semangat keberanian melawan yang namanya seksisme ini semata-mata langsung nantangin gitu. Jangan, tetap harus diperhatikan kondisinya. Itu juga yang terjadi di KRL kan waktu itu ada yang melecehkan si cewek gitu. Si ceweknya berani speak up kan, yang marah-marah videonya viral kan. Padahal dia juga atlet karate katanya. Oh iya pantesan, udah punya modal dia, modal mental. Kalau ini modal macam-macam, metal ya. Kalau yang di KRL modal mental, kalau ini modal metal untuk gitu menyampaikan suaranya.
Keren ya, keren. Keren. Lebih banyak lagi dong masyarakat Indonesia atau anak-anak muda kita yang menyuarakan isu-isu yang harus diangkat di masyarakat kita. Termasuk ini soal seksisme juga diangkat oleh Voice of Becepra. Apalagi mereka ini kan perempuan-perempuan berhijab begitu Betul, kan betul, ya. betul. Main musiknya juga anti mainstream nih, musik metal gitu kan. Dan dengan konteks lagu-lagu atau lirik-lirik yang membawa isu-isu yang juga yaitu seksisme tadi. I want you. Beda. I need you. I want you. Mongga. Hai Mongga. Halo Mongga. Saya mau melaporkan nih Mongga. Halo. Oh dia langsung muncul loh. Terowongan ini cukup historikal buat anak-anak Jakarta yang tinggalnya di daerah pusat ke selatan. Ini juga historikal juga nih buat itu loh yang kemarin viral pas ini Citayam Fashion Week. Citayam Fashion Week, Ya betul. kan? Masih ada nggak sih di sana Kagak lah, kan udah nggak boleh. Tidak tampak ya. orang-orang yang maksudnya yang nongkrong? gaya-gaya. Iya, gaya-gaya terus nongkrong di depan coffee shop itu kan. Salah satu coffee shop itu buka di dekat zebra crossnya. Kabarnya sih masih tetap ada, cuma ya nggak seramai dulu gitu. Iya, kayaknya masih ada anak-anak deril, anak-anak Citayam yang keretaan dari Citayam ke situ. Ya nggak sih? Masih pada nongkrong-nongkrong pakai celana sobek-sobek. Betul, kontennya juga masih banyak soalnya di TikTok Kontennya ya. masih banyak. Ya, kalau untuk anak-anak Citayam sejauh ini tidak tampak ya dengan gaya khasnya. Cuman mungkin ketika weekend berlangsung lebih banyak lagi karena di sini cenderung banyak orang pulang kerja yang masuk dari MRT menuju KRL maupun dari KRL menuju MRT. Jadi lebih menyoroti yang pulang kantor nih kayaknya nih, Mongga ya. Ke stasiun bandara juga nggak? Iya, ke BNI City yang di atasnya juga tadi. Gimana Cuman kondisinya? tampak lebih sepi sih. Sepi. Dibandingkan kondisi saat ini ya. Tadi kan datang ke sana sekitar pukul 4:30 dan seiring berjalan waktu terus bertambah orang. Cuman untuk stasiun bandara itu sendiri lebih sepi. Dan di persimpangan antara BNI City, MRT Duku Atas dengan Sudirman juga tampak semakin ramai semakin sore dan biasanya peaknya setelah maghrib ya. Sempat tanya-nanya nggak ke pedagang-pedagang yang ada di sekitar Tetep situ? ya nanya-nanya. Kira-kira gimana mereka dagangannya oke nggak? Kita kan harus lihat juga gairah ekonomi masyarakat lokal dan bawah. Ya dong, kan dari Detik Finance. Ayo dong, cerita gimana pergerakan ekonomi di terowongan itu BNI City. Betul. Karena banyak UMKM di sana yang mengisi. Ya. Kebetulan tadi nanya harga makanannya terus jajan ya. Masih ke bawah takjil. Oh enggak perlu takjil. Kalau haus langsung aja beli minum sekarang juga. Gimana Mongga di sana? Maaf sebelumnya perlu diinformasikan di sini agak jelek sinyalnya jadi boleh ulangi lagi. Oh gitu, ya udah besok bawa router wifi aja ya ke sana kalau lagi liputan kali ya. Biar oke sinyalnya. Memang apa kita memang yang banyak, siaran ke sana? Boleh juga sih langsung ya live from Duku Atas gitu. Tapi emang bicara soal Duku Atas ini kan adalah melting pot ya, tempat di mana bertemunya para pengelaju. Betul, pengelaju ibu kota mulai dari LRT di sana ada, Transjakarta ada, KRL ada. Kemudian kereta bandara ada di sana, MRT juga ada. Jadi banyak banget. Jadi mestinya sih pergerakannya juga seliar itu di sana. Tapi kayaknya belum rame ya Mongga sekarang ini. Oh iya, oke baik. Kalau sinyalnya jelek tidak bisa mendengar suara kita. Padahal tadi aku mau minta rekomendasi jajanan loh di sana. Karena aku kan nanti masih lanjut malam jadi mau ngisi-ngisi waktu. Gue kalau di sana tuh sukanya ke Family Mart-nya. Ya, di sini mah ada juga dong deket-deket sini. Emang bedanya apa? Bapaunya enak banget soalnya. Di sini juga ada deket sini. Gak ada Family Mart deket sini, di mana? Itu yang arah-arah Blok S. Agak jauh ya saya ke Blok S dari sini ya. Maksudnya itu saya kan kalau misalnya naik MRT tuh turunnya tuh di situ tuh Duku Atas, jadi pasti akan jadi langsung melewati. Sambil keretaan. Oh nyambung lagi. Sangat estetik view-nya. Padahal nggak gerak ya. Oke, apalagi yang bisa dilaporkan dari sana, Mongga? Ya dia ketawa. Kenapa Mongga?
Siapa yang ngegelitikin di bawah? Oke. Oke, cukup ya. Kita soalnya ada keterbatasan dalam laju sinyal yang bisa kita tangkap dengan baik di sini. Jadi ya semoga para pengelaju yang ada di melting pot itu Duku Atas bisa pulang dengan aman. Aman-aman saja ya. Padahal biasanya mau nggak tuh nggak ada sinyal kalau di Manggarai loh biasanya. Iya, atau kalau lagi jalan-jalan, tapi kan Atau di standstill kan padahal. ini juga tuh Tanah Abang gitu kan tuh Atau mungkin crowded kuotanya udah mau banget. habis tadi. Jadi kayak kalau kuota udah mau habis kan biasanya tuh udah Bonusnya belum turun. nggak ada Kak. Bukan belum turun, nggak ada. Dan jaringannya kurang bagus, mungkin nanti ada yang mau blockingan. Wih, bisa banget dengan semuanya bisa lancar. Ngirim uang, ngirim pesan, ngirim chattingan ke pacar cuma pakai ini. Makanya Perlu diisi nih, perlu diisi. Isi. makanya pakai ini. Ayo dong yang Ayo mau dong. iklan. Kita Hubungin bisa detik.com dong, kali. bisa loh. Sekali lagi Mei, 3, 2, 1. Makanya pakai ini. Siap diisi, siap diisi. Siap diisi. dong. Ini diisi apa kek gitu. Bisa. Makanya jangan kemana-mana. Kita masih banyak hal yang bisa dibahas dengan lebih menarik. Cuma di Sunset Talk-nya Detik Sore. Enggak cuma. Hore-hore. Hore-hore. Iye. Horas. Kembali lagi di Detik Sore. Enggak cuma. Hore-hore. Sunset Talk. Kita sudah sampai di penghujung acara, artinya segmen terakhir. Tapi justru di Sunset Talk ini biasanya banyak informasi-informasi yang menarik, Eksklusif. Tuh, cuman ada di Detik Sore. Eksplisit kita akan sampaikan langsung ke Detikers karena ini adalah topik yang harus jadi perhatian banyak orang karena memang jadi salah satu pembunuh ya para perempuan atau wanita di Indonesia. Benar. Penyebab dari kematian para wanita itu adalah kanker serviks ya, Detikers ya. Karena kita bahkan aku aja nih ya, kalau misalnya aku dengar kata kanker serviks, kata-kata kanker serviks ini tuh langsung kepikirannya tuh langsung overthinking gitu. Apakah aku apa yang harus aku lakukan supaya tidak terjadi seperti ini dan lain sebagainya. Nah, untuk itu hari ini kita sudah bersama dengan asisten redaktur dari Detik Health. Ada Mbak Nanaf di sini. Apa kabar Mbak? Nafila Sri Sagita. Baik, sehat-sehat ya. Ini kan kita topiknya lagi membahas soal kanker serviks begitu kan ya. Ini kalau boleh dijabarkan dulu nih kanker serviks Di Jawa Barat kan? Dijelaskan. Kanker serviks itu apa? Oke. Jadi sebelumnya kan disclaimer dulu karena gue kan bukan dokter atau klinisi gitu yang bisa menjelaskan secara teknis. Tapi sebenarnya umumnya infeksi human papillomavirus ini jadi pemicu utama kanker serviks sendiri. Nah, kalau human papillomavirus ini sebenarnya nggak cuma beresiko pada wanita, tapi juga pada pria. Kalau pada pria itu biasanya dia memicu kutil kelamin. Kalau untuk wanita bukan kanker serviks kan kalau pria kan? Bukan. Tapi justru yang perlu diperhatiin kalau prianya yang kena kena infeksi human papillomavirus kan bisa menularkan saat dia aktivitas berhubungan seksual dengan si wanitanya ini. Jadi sama-sama beresiko dan sama-sama harus divaksinasi. Nah, penyebab utama dari si kanker serviks ini itu berkaitan dengan aktivitas seksual. Jadi otomatis orang yang seksual aktif itu yang paling beresiko. Tapi di sisi lain sebenarnya selain aktivitas seks sendiri, orang dengan imunitas tubuh rendah, misal pengidap autoimun, orang dengan HIV/AIDS, dan orang yang sedang menjalani terapi kemoterapi juga sebenarnya punya resiko yang sama tertular infeksi human papillomavirus ini. Oh iya, karena imunitasnya drop. Karena imunitasnya juga drop. Oh, oke. Nah, kalau Edo ada yang mau nanya dulu nggak? Yang gue penasaran adalah demografi perempuan Indonesia
yang terkena kanker serviks ini seperti apa sejauh ini? Oke, trennya sendiri kalau di Indonesia setiap tahun itu ada 36.000 orang yang kena kanker serviks. Setiap apa? Setiap tahun. Setiap tahunnya 36.000. 36.000 orang. Nah, dari 36.000 itu 21.000 diantaranya itu meninggal dunia. Jadi kan angka kematiannya itu sampai 80 sampai 90% bahkan. Nah, ini pemicunya karena mereka itu terlambat ditangani. Jadi kebanyakan wanita yang datang ke fasilitas kesehatan itu pas udah mengeluhkan gejala. Padahal ini tuh terlambat banget, Edo. Berarti terlambat mitigasinya ya? Terlambat. Harusnya dia itu awalnya harusnya yang paling baik ke fasilitas kesehatan itu saat di stadium dini, stadium awal, stadium 1 dan stadium 2. Tapi karena kebanyakan merasakan tidak gejala, jadi tidak ada gejala gitu ya. Jadi akhirnya baru datang ke rumah sakit pada saat sudah di stadium lanjut yang peluang kesembuhannya itu bahkan di bawah 50% gitu. Gimana caranya mengenali potensi risikonya? Nah, mengenali potensi risikonya itu kita bisa ngelakuin screening, terutama untuk yang sudah seksually aktif kan di 21 sampai 26 tahun. Tapi ini khusus untuk yang sudah menikah ya. Karena kan si screeningnya sendiri kan melalui pap smear dan IVA test. Nah, kabar baiknya sebenarnya kalau IVA test sendiri ini bisa secara gratis ya diakses di puskesmas gitu. Karena kan kalau misalnya banyak nih yang alasan, aduh aku nggak mau tes deh karena mahal banget. Karena di klinik itu kisarannya kayak 2-3 jutaan lah, lumayan untuk sekali tes gitu kan. Nah, akhirnya pemerintah kan mulai tahun ini untuk usia yang sudah di atas 20 tahun itu bisa melakukan screening gratis gitu di puskesmas. Di puskesmas. Screeningnya kan, kalau vaksinnya tetap bayar ya? Ini ditanggungnya pakai BPJS Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Oh, oke. Berarti harus ada BPJS Kesehatannya ya? Iya. Itu untuk screening. Nah, untuk vaksinnya sendiri gratis atau masih berbayar nih kalau di Indonesia? Nah, untuk vaksinnya sendiri sebenarnya gratis untuk kelas 5 dan 6 SD, juga kelas 3 SMP. Nah, wacananya sih memang sasarannya ini bakal diperluas nih untuk usia 21 sampai 26 tahun. Untuk gratisnya, tapi sebenarnya ini masih lama sih. Wacananya masih 2027. Karena kan untuk si stok vaksinnya sendiri sebenarnya pemerintah juga berusaha mati-matian menyiapkan harga yang lumayan fantastis gitu ya untuk satu vaksin kanker serviksnya sendiri. Karena kalau kita akses di swasta aja itu udah 4 juta ke atas. 4 juta ke atas. Jadi diprioritaskan dulu untuk kelas 5 dan 6 SD, terus kelas 3 SMP. Nah, kenapa sih prioritasnya tuh di 3 kelompok tersebut? Karena ini juga berkaitan sama efektivitas vaksinnya sendiri. Jadi kalau misalnya diberikannya di sebelum usia 15 tahun, itu efektivitasnya masih 90 sampai 100%. Karena balik lagi mereka kan belum aktif secara seksual ya. Nah, untuk 21-26 tahun sebenarnya masih boleh diberikan vaksinasi dengan harapan efikasinya bisa sampai 70%. Nah, kenapa sih? Karena kenapa sih? Padahal kan mereka sudah menikah ya. Kalau misalnya kita berpikir mungkin kayaknya vaksin kanker serviks di usia tersebut juga nggak terlalu efektif. Nah, tapi ternyata ada penelitian lebih lanjut nih yang menemukan kalau meskipun mereka sudah menikah, resikonya tetap ada tapi kecil. Karena kalau di usia 21 sampai 26 tahun itu frekuensi seksualnya dianggap belum lebih tinggi dibandingkan 27 tahun ke atas gitu. Jadi si infeksi human papilloma virus ini kan ada banyak banget ya, ada banyak banget jenisnya. Nah, orang itu terkadang bisa kena satu jenisnya aja nih. Nah, melalui vaksinasi diharapkan bisa mengcover jenis-jenis yang lain gitu, jenis-jenis infeksi pemicu HPV yang lain gitu. Meskipun dia udah kena satu jenis infeksi HPV yang memicu kanker serviks, tapi jenis-jenis lain akhirnya bisa dicegah oleh kanker serviks. Vaksin kanker serviks. Vaksin itu ya. Mbak Nanaf, ini wacana dari pembahasan kanker serviks di Detik Health ini dipicu oleh apa nih Mbak? Apakah ada rilis data atau apa gitu yang menyatakan kalau memang kanker serviks di Indonesia menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia untuk wanita gitu? Iya, karena sebenarnya kanker serviks ini belakangan meningkat lumayan signifikan sampai 30% gitu ya, dan sampai sekarang juga masih menjadi pembunuh terbesar kedua
wanita-wanita di Indonesia setelah kanker payudara. Bahkan kalau misalnya kita melihat lebih luas lagi, sebenarnya secara global itu menjadi salah satu pembunuh terbesar, 10 besar lah kematian wanita di Indonesia. Dan ini tuh si kanker serviks ini jadi beban pemerintah juga, beban pembiayaan pemerintah juga. Selain penyakit jantung, selain penyakit stroke, kanker serviks juga sampai 30 triliun kalau nggak salah. Itu menjadi beban pemerintah yang akhirnya kayaknya pemerintah juga yang tadinya baru mulai memasukkan vaksin kanker serviks ini ke bulan imunisasi anak nasional 2015 cuma di DKI aja, jadi menyasar ke beberapa wilayah lain karena ternyata harusnya kita bisa memangkas beban pembiayaan negara yang dikeluarkan itu ke preventif gitu ya, pencegahan. Iya, pencegahan. Jadi bebannya tuh bisa ditekan lah ibaratnya kayak gitu. Itu sih yang awalnya memicu akhirnya pemerintah ya udah deh mulai 2023 kemarin jadinya vaksin kanker serviks bisa digratiskan di seluruh wilayah Indonesia. Apa sih biasanya yang jadi penyebab orang terinfeksi sama si virus human papilloma ini? Oke, selain sebenarnya tadi aktivitas berhubungan seksual, terus orang dengan imunitas tubuh rendah gitu. Aktivitas seksual kan pasti yang utama itu mirip-mirip sih dengan HIV ya. Orang yang pasti bergonta-ganti pasangan itu punya resiko lebih tinggi untuk tertular infeksi HPV ini. Tapi dia juga bisa untuk yang misal kita melakukan kontak dengan pasien yang tertular HPV saat dia punya luka basah gitu ya, luka basah yang luka belum kering, terus kita kontak tuh secara langsung itu pasti ada juga potensi penularan di situ gitu. Terus kita juga harus lihat dari higienitas atau menjaga kebersihan gitu ya. Jadi jangan asal tukar-tukar barang pribadi gitu ya, meskipun kita nggak tahu orang itu, kita ngelihat kayaknya dia oke deh, kayaknya dia aman-aman aja ya. Tapi karena di awal-awal infeksi HPV itu nggak menunjukkan gejala, jadi sebisa mungkin kita benar-benar menerapkan preventif pencegahan lebih awal gitu. Meskipun dia nggak ada gejala, bukan berarti dia nggak bisa menularkan virus sih. Mirip-mirip sama tadi. HIV jadinya ya? Iya betul, mirip-mirip sih. Mbak, ini ada rekomendasi atau mungkin informasi lah gitu ya buat para wanita begitu, kalau misalnya di atas umur tadi yang terakhir umur 21 sampai 26. Nah, di atas itu ketika melakukan vaksin begitu kan, mungkin efektivitasnya kan bisa jadi lebih kurang gitu kan. Nah, apakah sebaiknya melakukan tes terlebih dahulu? Ada jangka waktu tertentu kah untuk melakukan tes ini? Kemudian setelah tahu hasil tesnya, oke, kita vaksin dengan jangka waktu tertentu dengan jenis vaksin yang berbeda-beda. Karena waktu itu saya sempat nyari-nyari juga tuh untuk HPV ini, untuk vaksin ini. Memang ada beberapa jenis vaksin yang disuntikan dalam jangka waktu tertentu gitu. Itu gimana tuh Mbak? Nah, jadi kalau untuk 27 tahun ke atas sebenarnya masih sih diperbolehkan untuk kalau misalnya tetap pengen vaksinasi ya, tapi disarankan untuk konsultasi terlebih dulu sama dokter. Karena pertama, selain efektivitas tadi, sebenarnya untuk 27 tahun ke atas itu lebih disarankan screening. Kenapa screening? Karena kalau untuk 27 tahun ke atas, peningkatan antibodi setelah vaksinasi itu sangat kecil sekali. Itu bahkan menurut beberapa literatur sampai di bawah 50% juga nggak sampai gitu. Jadi sangat sayang untuk akhirnya lanjut vaksinasi tanpa konsultasi dulu terlebih dahulu oleh dokter. Iya. Gitu nah, bisa juga pap nanti gitu. Nah, bisa pap smear, bisa IVA test. Kalau IVA test itu tadi diaksesnya di puskesmas. Cuman bedanya dengan pap smear itu kan lebih advance ya. Dia bisa melihat visualisasi di dalamnya sudah berapa banyak lesi kankernya tersebut gitu ya. Kalau IVA test ini memang baru screening awal aja, baru screening awal yang melihat ada potensi, baru nanti ditata laksana lagi gitu, dirujuk lagi seperti itu. Nah, kalau misalnya boleh ternyata sama dokternya diberikan vaksinasi, itu juga ada
pertimbangan pemberian dosis tadi. Jadi ada yang dikasih 2 dosis, ada yang dikasih 3 dosis. Nah, kalau 3 dosis biasanya dokter itu menyarankan agar perlindungannya tuh lebih baik karena di usia tersebut kan menghasilkan antibodi yang dari vaksinasi tadi tidak sebaik dengan usia sebelum 15 tahun gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan itu sih. Jauh ya sekarang 15 tahun ya. Jauh banget. Iya. Jauh dari Anda ya. Tapi izin bertanya, saya mewakili para kaum pria. Iya. Ya, apa yang harus diketahui nih sama bapak-bapak yang bersatu sebagai Jadi anak yang dangdut kan sekarang enak ketularan. Apa yang harus diketahui sama bapak-bapak, ibu-ibu, nah, bapak-bapak, suami gitu, misalnya yang udah berstatus suami, supaya bisa menjaga mungkin supaya tidak ikut meresahkan gitu atas terjadinya ramainya kasus kanker serviks ini. Karena katanya juga HPV ini kan juga bisa didapatkan oleh para pria kan, vaksin ini kan? Iya, betul. Yang pertama, tolong setia dengan pasangannya ya. Okay. Pastikan kalian tidak tidak gonta-ganti pasangan karena itu termasuk peningkatan resiko si HPV-nya sendiri. Yang kedua, kalau misalnya memang sudah mengeluhkan kutil kelamin di alat kelamin pria, kutil kelamin itu sebaiknya segera dibawa ke dokter, ke fasilitas kesehatan untuk ini juga segera mendapat pengobatan agar resiko penularannya itu bisa dicegah gitu ya. Dan sebenarnya sih pengobatannya ini untuk mengatasi gejalanya aja nih. Karena si infeksi HPV-nya sendiri baru bisa hilang setelah 2 tahun. 2 tahun? Setelah 2 tahun. Jadi mungkin di waktu-waktu tersebut sambil rutin cek ke dokter, berarti aktivitas hubungan seksualnya pakai pengaman untuk menjaga resiko penularan ke si wanitanya sendiri gitu. Mbak, ini hoax atau enggak nih vaksin HPV bikin mandul? Ya, pasti setiap ada vaksinasi baru, program imunisasi baru, kita kayaknya selalu timbul, oh ini kayaknya bahaya, ini memicu ini kayaknya mandul. nanti kita bisa disetir sama Bill Gates nanti iya, gitu. Kayak COVID kemarin aja kan rame banget gitu ya. Iya, bener. Nah, ini udah dipastikan hoax sih, karena sebenarnya pemberian vaksinasi HPV itu kan udah diberikan dari tahun 2006, bahkan itu udah disuntikan ke udah 250 juta dosis kalau nggak salah yang disuntikan ke hampir seluruh wilayah di dunia gitu ya, dan di dunia. Nah, sampai saat ini juga nggak ada efek serius dari si vaksinasi HPV yang dilaporkan gitu ya. Meskipun ada satu kasus insiden yang mungkin dilaporkan kematian gitu ya setelah vaksinasi, itu biasanya tidak berkaitan dengan vaksinnya sendiri, tapi riwayat penyakit yang diidap seseorang tersebut gitu. Kalau di Indonesia datanya seperti apa Mbak untuk vaksin sendiri? Apakah banyak, maksudnya kesadaran untuk vaksin sudah ini apakah sudah yang banyak gitu? Vaksin ini? Terlepas dari program pemerintah tadi ya, yang di kelompok umur tadi ya. Kalau Kemenkes sendiri kan karena tidak mencatat secara umum ya, jadi kan mereka hanya mencatat yang program imunisasi yang diberikan secara gratis gitu. Sedangkan kan itu baru dimulai. Yang mandiri tidak dicatat? Yang mandiri tidak tercatat. Nggak kayak vaksin COVID ya? Vaksin COVID juga programnya yang dilaporkan yang dilaporkan detail real gitu ya, pemerintah. Karena kan vaksin COVID masih ditanggung pemerintah kan sampai kemarin gitu ya. Nah, ini karena baru Agustus 2023 dan kalau di DKI sebenarnya udah dari 2015, ini sebenarnya masih jauh dari sasaran 90% target Kemenkes gitu ya. Jadi targetnya sih mereka menyelesaikan fase 1 ini di kelas 5, 6, dan kelas 3 SMP itu sampai 2027 gitu. Jadi kalau kita ngelihat trennya sebenarnya masyarakat juga belum pada aware sih, karena kalau lihat dari kasus kematian kan masih banyak yang terdeteksinya terlambat gitu. Akhirnya tidak bisa dilakukan penata mitigasi laksanaan. Ya. Jadi sekarang kampanyenya adalah mari sadar akan bahaya kanker serviks ini dan sadar untuk mau lebih dini melakukan screening dan juga segera kalau bisa mengakses vaksin HPV-nya lakukan sesegera mungkin. Iya, betul. Oke, Mei? Sadar diri.
Iya, betul itu. Sadar akan risiko masing-masing ya Betul, sebagai wanita perempuan. Betul. Gak cuma sebagai wanita aja, karena kan pria juga punya kesempatan untuk resiko untuk terkena begitu kan. Karena apalagi kalau sudah punya pasangan kan akan saling mempengaruhi satu sama lain. Iya. Seperti pesannya Mbak Nanaf tadi. Betul. Setialah. Setia pada Cobalah untuk setia. Setia sama Detik Sore ya Detikers, karena kita masih akan kembali nanti di hari Kamis. Di hari Kamis. Besok kita liburan dulu, besok kita memperingati Hari Buruh. Selamat Hari Buruh untuk seluruh orang yang dipekerjakan di seluruh dunia. Semangat, semoga apa yang diperjuangkan bisa mendapatkan hasilnya. Amin, amin, amin. Kita pamit dulu Detikers, besok kita libur dulu dan jangan lupa untuk follow seluruh sosial medianya Detikcom di @detikcom, apapun itu sosial medianya. Saya Eduardo Semarangkir pamit. Saya Anita Mai dan Nafila, Sisa Gita. Ya, pamit dulu ya. Ketemu lagi di Detik Sore. Gak cuma hore. Hore. Yeah.